Ibu Mega Safira, kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ocha atas kesempatannya. Izin menyapa lagi kepada audiens yang masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Senang sekali masih bisa berada di sini dengan Bapak Ibu sekalian untuk sesi kita acara talk show dengan tema Memperkuat Perdagangan Karbon, Inovasi, Integritas, dan Tantangan bagi Sektor Jasa Keuangan. Pada sesi ini kami sudah ditemani oleh 3 narasumber dengan kompetensinya untuk menjelaskan tentang perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan. Tanpa berlama-lama, izinkan saya mengundang narasumber kita. Yang pertama, Ibu Istiana Maftuha, Kepala Divisi dari Pengawasan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan. Narasumber kita yang kedua, Bapak Bondan Susilo dari PT Astra International. Kepada Pak Bondan, dipersilakan. Selanjutnya, narasumber kita adalah praktisi Climate Finance dan Sustainable Finance, Ibu Lisha Erza Budiman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pada sesi ini kami akan memandu diskusi dengan pertama-tama mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan materinya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi penutup. Untuk pertama-tama kami akan mempersilahkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Istiana Maftuha, untuk menjelaskan apa sih buku mengenal dan memahami perdagangan karbon yang pagi ini kita luncurkan dan bagaimana peran sektor jasa keuangan dapat mendukung perdagangan karbon di Indonesia. Kepada Ibu Istiana kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fira. Saya berdiri atau duduk? Nanti. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, izin berdiri Mbak Fira, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, ini berarti ini antusias ya untuk terkait dengan perdagangan karbon. Memang ini barang goib, barang yang hal yang baru dan belum semua memahami terkait dengan perdagangan karbon itu seperti apa. Nah, tadi pagi sudah di launching Pak Ketua OJK. Jadi saat ini kami akan mengulang sedikit terkait dengan isi buku ini. Karena memang kami sampaikan ini buku mengenal dan memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan. Memang ini karena kami OJK itu role OJK adalah untuk sektor jasa keuangan, tetapi ini diharapkan buku ini memberikan pemahaman yang sama. Jadi karena memang pasar di Indonesia itu sedikit berbeda dengan pasar karbon di lesson learned di negara-negara yang lain. Dan di sini akan saya sampaikan karena waktunya kan dibagi ini ya terkait dengan tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah download buku ini. Yang pertama terkait dengan market update, yang kedua ringkasan eksekutif. Yang ringkasan eksekutif itu menggambarkan isi buku ini seperti apa. Kemudian landasan hukum perdagangan karbon, ekosistem perdagangan karbon dan peran sektor jasa keuangan dalam perdagangan karbon sendiri. Next mungkin. Di mana? Nah. Oh di sini. Jadi izinkan kami memberikan market update terkait dengan perdagangan karbon. Jadi sejak di launching perdagangan karbon tanggal 26 September 2023. Jadi kami belum genap usia 2 tahun, jadi nanti 2 tahun kami September, jadi sedang kayak ibarat bayi sedang lucu-lucunya. Ini kami terus menggali seperti terkait dengan perdagangan karbon khususnya ini. Jadi untuk total volume transaksi sampai dengan kemarin tadi juga sudah diupdate oleh Pak Iman. Ini sekitar 1,5 ton CO2 ekuivalen, kemudian total nilai transaksi 77 miliar, kemudian pengguna jasa bursa karbon baru 113. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu di sini yang memiliki
target net zero emission di perusahaannya, silahkan nanti untuk mendaftar sebagai pengguna jasa bursa karbon. Nanti teman-teman IDX Karbon siap membantu. Kemudian frekuensi transaksi sudah 260 kali dan pasar kita sudah ada 8 unit karbon sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca yang terdaftar yang sudah diperdagangkan di bursa karbon dan sudah terregistrasi di sistem registri nasional Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada 6. Kemudian ada 5 yang terauthorize dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi yang kita tandain dengan authorize itu berarti sudah bisa diperdagangkan di perdagangan internasional. Nah, kemudian dari sisi pengguna jasa bursa karbon sendiri ada 36 dari sektor energi, kemudian Volu ada 6, kemudian IPPU 2, kemudian sektor di luar target net nationally determined contribution ada 69 industri. Next. Jadi ini sekilas ya, walaupun nilai transaksinya itu masih 77 miliar, tapi bursa karbon di Indonesia itu sangat agresif. Jadi sangat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iman juga bahwa tanggal 10 Juli kemarin itu bursa karbon IDX Karbon mendapatkan penghargaan terbaik untuk emerging economies. Nah, selanjutnya terkait dengan isi buku ini, sebenarnya inti dari buku ini di ringkasan eksekutifnya. Kami sengaja memang di sini menyamakan persepsi dulu perdagangan karbon itu seperti apa, unit karbon itu apa, kemudian istilah-istilahnya itu sangat luar biasa banyak sekali, terutama singkatannya. Nah, ini kadang membuat boring pelaku jasa keuangan ketika memahami perdagangan karbon. Kami sangat berharap ini dapat diterima oleh industri jasa keuangan terutama, kemudian support akademisi praktisi di sini sangat kami butuhkan karena memang masih sangat terbatas sekali untuk riset terkait pengembangan perdagangan karbon. Yang kami sendiri saat ini juga sudah melakukan di samping role-nya OJK memberikan perizinan, kemudian pengawasan, kemudian kami juga memiliki tugas untuk mengembangkan perdagangan karbon. Diawali dari adanya risiko perubahan iklim, Bapak Ibu. Jadi risiko perubahan iklim pastinya akan berdampak pada sektor industri, terutama industri jasa keuangan, baik itu physical risk, kemudian climate risk, liability dan lain sebagainya, itu berdampak pada operasional proses bisnis di industri jasa keuangan. Nah, saat ini di OJK sudah banyak sekali inisiatif untuk mendukung adanya emission reduction dari sisi regulasi. Ada POJK 51, kemudian ada taksonomi untuk keuangan berkelanjutan, kemudian ada POJK 18 terkait dengan suku green bond dan lain sebagainya, kemudian ada POJK juga terkait dengan pelaporan keuangan yang dikaitkan dengan sustainability, yang dimana di situ emiten perusahaan publik harus menyampaikan perhitungan emisinya, bahkan sudah di state di situ juga skop 1, skop 2 dan skop 3. Jadi inilah sebenarnya gawangnya dari industri jasa keuangan itu untuk turut berpartisipasi dalam net zero emission, baik untuk Indonesia, capaian Indonesia maupun di industrinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian saat ini itu sudah ada terkait dengan Perpres nilai ekonomi karbon, di mana sebenarnya ini perdagangan karbon bukan hal yang baru, sudah lama, tetapi pengaturannya baru kompleksnya itu saat ini, seperti itu ya. Sudah ada nilai Perpres nilai ekonomi karbon, kemudian di dalam Perpres nilai ekonomi karbon itu bahwa
upaya mitigasi dan adaptasi dari sektor jasa keuangan atau industri itu ada salah satunya melalui perdagangan karbon. Nah, konsep perdagangan karbon itu sendiri, nah ini sudah memasuki agak ruwet-ruwet sedikit karena nanti kita memahami ada beberapa pasar di sini. Jadi dari sisi pasar primer, sebenarnya saya sampaikan juga nanti ada slide berikutnya, itu terkait dengan jenis pasar berdasarkan mekanismenya, kemudian jenis pasar berdasarkan nanti proses creation dari sisi unit karbonnya. Jadi di sini ada biasanya kita sebut sebagai pasar primer. Jadi pasar primer itu ada di kementerian terkait. Kita sebut sebagai PTB AEPU. Persetujuan teknis batas atas emisi, bahasa Inggrisnya cuma CAP. Nah, tapi bahasa Indonesia panjang sekali ya, PTBAE. Kemudian di sisi lain ada jenis unit karbon itu ada SPE, sertifikat pengurangan emisi. Jadi kedua jenis ini sangat terkait dengan kementerian terkait. Jadi kalau di sini ada Ibu dari KKP, nanti unit karbon yang disampaikan jenis unit karbon dari KKP nanti kita jadi PTB AEPU dari sektor kelautan kemaritiman. Kemudian dari sektor kehutanan nanti kita tergantung pada Kementerian Kehutanan. Kemudian perindustrian yang sangat banyak sekali itu dari Kementerian Perindustrian. Nah, saat ini di pasar kita yang tadi sudah saya sampaikan tadi ada 8 SPE yang diperdagangkan. Itu adalah dari sektor energi, subsektor ketenagalistrikan. Jadi kita koordinasi aktif teman-teman Bapak Ibu dari Kementerian ESDM terkait dengan SPE yang diperdagangkan di bursa kita. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu kalau misalnya untuk net zero emissionnya di industrinya atau pribadinya, target pribadinya punya net zero emission, silahkan nanti beli ya Bapak Ibu ya di bursa karbon. Saya malah iklan ini. Kemudian hal utama yang penting ketika nanti unit karbon itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder itu pasar melalui bursa karbon. Nah, ini kewenangan OJK itu ada di sisi pasar sekundernya itu. Nah, kita marketnya sudah jalan. Ada reguler, kemudian negosiasi, lelang dan marketplace. Jadi ada macam-macam pasar di sini nanti ketika Bapak Ibu mau membeli unit karbon di pasar sekunder melalui IDX Karbon yang sudah diberikan izin oleh OJK sebagai penyelenggara jasa bursa karbon. Nah, syarat utamanya adalah yang diperdagangkan di bursa karbon ini adalah sudah terdaftar di Sistem Registri Nasional KLH. Kenapa? Ini untuk menghindari double counting. Jadi kalau misalnya negara menghitung target emisi, nanti kita target negara tersebut juga bisa dihitung dari capaian dari pembelian unit karbon tadi. Next. Selanjutnya ini sepertinya terkait regulasi. Boleh next? Nah, kalau landasan hukum terkait dengan perdagangan karbon ini sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap di atasnya. Kemudian sekarang sektoralnya, kementerian sektoralnya itu dari turunan Perpres 98 terkait dengan nilai ekonomi karbon yang tadi saya sebutkan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya melalui perdagangan karbon. Nah, itu sudah diturunkan ada beberapa permen dari LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih masih kehutanan ya waktu itu. Terus kemudian sekarang sudah Kementerian Lingkungan Hidup sudah pisah begitu, tetapi masih ada penyebutan LHK-nya. Kemudian Permen SDM, kemudian Permen LHK terkait dengan tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Kemudian yang paling baru adalah dari Permen KKP tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, ini nanti akan menyusul kementerian-kementerian terkait. Jadi barangnya itu tadi, itu dari sini dulu. Jadi dari kementerian, kemudian proses untuk masuk SRN, Sistem Registri Nasional di Kementerian Lingkungan, itu
banyak sekali dan sudah kita sampaikan di buku juga. Ada proses DRAM, LCAM dan validasi verifikasi dari lembaga LVV atau BVV kalau bahasa Inggrisnya, dan setelah itu baru dicatatkan di SRN PPI. Setelah itu mau terserah nanti mau diperdagangkan di bursa karbon silakan gitu. Jadi barangnya itu dari kementerian terkait. Jadi ini baru beberapa kementerian yang sudah menyampaikan permennya terkait dengan tata cara perdagangan karbon di sektornya masing-masing. Nah, kalau kewenangan OJK tadi sudah ada di pasar sekunder, itu terkait dengan perizinan. Dalam hari ini perizinan terkait dengan penyelenggara bursanya. OJK sudah memberikan izin kepada penyelenggara bursa karbon, IDX Karbon, kemudian melakukan pengawasan kepada lembaga penyelenggaranya dan transaksinya. Jadi saat ini juga kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perdagangan unit karbon di IDX Karbon dan pemeriksaan juga di lembaga penyelenggara IDX Karbon. Next. Kemudian, nah ini hal utama saya Bapak Ibu kami tim penyusun buku itu memahami bagian yang paling sulit adalah ini, jenis pasar perdagangan karbon. Karena memang di Indonesia ini berbeda ya dengan di international lesson learned terkait dengan pasar karbon. Nah, ini kita sudah mappingkan itu terkait dengan jenis-jenis pasar. Jadi jenis pasar berdasarkan mekanisme perdagangan karbon. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan hanya mandatory market dan voluntary market, sudah itu compliant market dan voluntary market VCM, hanya ada dua itu. Nah, kalau di Indonesia kita harus paham dulu sama dulu pemahamannya terkait dengan jenis pasar perdagangan karbon. Berdasarkan mekanisme perdagangan karbon kita telah membagi jadi 3 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama compliant itu PTBA EPU tadi, persetujuan teknis batas atas emisi atau CAP tadi yang diberikan oleh kementerian terkait. Nah, saat ini memang belum ada CAP khusus untuk sektor-sektor tertentu. Jadi kemudian sedang proses ya pastinya di kementerian juga. Kemudian yang kedua adalah voluntary market, yang ketiga pasar karbon internasional. Ini berdasarkan mekanismenya. Kemudian jenis pasar berdasar alur penerbitan unit karbon itu ada primary market dan secondary market, pasar primer dan pasar sekunder. Primer itu tadi dibayangkan itu adalah yang menerbitkan PTBAE dan SPE, tadi ada kementerian-kementerian terkait tadi. Kemudian di pasar sekunder melalui bursa karbon. Nah, bursa karbon di Indonesia ya IDX Karbon. Kita baru memberikan izin kepada IDX Karbon sebagai penyelenggara bursa karbon. Jadi ini Bapak Ibu hal yang kami akui, ini hal yang paling agak agak sedikit rumit gitu kami membaginya ini, tetapi inilah yang di Indonesian Testy. Jadi kalau di internasional hanya 2 tadi taunya compliant dan voluntary, tapi di Indonesia seperti ini kondisinya. Nah, next. Nah, ini ekosistem perdagangan karbon. Ini tak kalah pentingnya ketika kita harus paham mengenai ekosistemnya itu seperti apa. Jadi tadi kalau kita tarik dari Perpres nilai ekonomi karbon itu terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu tadi ada 4. Yang pertama pungutan atas karbon, itu ada carbon tax, pajak karbon, yang saat ini juga teman-teman Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan juga sedang mendevelop ini terkait dengan pajak karbon. Nanti datangnya akan sektoral sepertinya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan sektor langsung sektor semua, tapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa terkait dengan carbon tax. Yang kedua itu terkait dengan result based payment. Ini kewenangan dari Kementerian Lingkungan. Jadi ini sudah
plot sebagai target NDC-nya negara. Nah, kemudian perdagangan emisi karbon dan pengeimbangan emisi karbon atau tadi yang PTBAE dan SPE GRK tadi itu menjadi bisa diperdagangkan di bursa karbon. Nah, ini ekosistem perdagangan karbon, ada pelaku, ada pasar primer dan pasar sekunder. Tadi posisinya juga sudah saya sampaikan terkait dengan kewenangan OJK saat ini. Nah, next. Nah, ini juga peran sektor jasa keuangan dalam perdagangan karbon. Kita lihat Bapak Ibu, kalau di sini kalau OJK itu di bawah role-nya ada industri sektor jasa keuangan, itu ada perbankan, ada pasar modal dan ada industri keuangan non bank. Jadi di sini kita intinya bagaimana si sektor jasa keuangan tersebut mendevelop terkait dengan market deepening mereka. Kalau dari sisi perbankan, kalau perbankan itu based on prudential, jadi mereka akan mengikuti kata Basel. Jadi pasti akan disesuaikan, dan saat ini Basel Committee juga sudah menyampaikan banyak sekali produk yang bisa di-create di perbankan, tetapi dengan prudensialnya masing-masing. Kemudian di pasar modal, karena ini market lah yang membentuk. Nah, ini banyak sekali tipikal dan jenis produk dan atau jasa keuangannya. Bisa saja nanti tadi juga sudah saya diskusi sama siapa ya tadi, beberapa akademisi bicara terkait dengan banyak sekali nanti akan mungkin ada derivatif karbon, kemudian future dan lain sebagainya. Produknya akan sangat beragam mengikuti arah market. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu akademisi, praktisi yang kami butuh supportnya untuk pendalaman seperti ini. Jadi kemudian di sisi industri keuangan non bank ada asuransi karbon, bagaimana perhitungan preminya dan lain sebagainya itu nanti kami membutuhkan support yang sangat banyak sekali ini dari Bapak Ibu. Nah, next terkait dengan risiko, pastinya dari bisnis sektor jasa keuangan itu harus memperhatikan risiko. Di sini ada risiko regulasi, perubahan kebijakan yang sangat luar biasa, aspek geopolitik dan lain sebagainya. Kemudian risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga karbon. Kemudian risiko teknologi karbon terkait dengan risiko pasar tadi, fluktuasi harga karbon itu it depends on dengan nanti perhitungan MRV-nya, kemudian validasinya, lembaga validasinya, kemudian kita juga menghadapi carbon fraud, di situ modelnya apa saja. Nah, ini banyak sekali ya dikembangkannya, aspek pidana perdata, pidana yang dari perdagangan karbon seperti apa, banyak sekali yang akan bisa digali di sini. Nah, kemudian saya kira ini produk-produk industri jasa keuangan yang bisa di-create dan di-develop. Next, saya kira terakhir ini. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya buku ini memberikan pemahaman yang sama bagi khususnya sektor jasa keuangan memahami perdagangan karbon ini, karena barangnya tidak bisa dilihat dan tidak tampak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini barang gaib. Dari sisi syariah, kami sudah bekerja sama dengan DSN MUI bersama dengan Bursa IDX Karbon untuk mengkaji dari aspek sisi syariahnya. Jadi saat ini juga kita sudah koordinasi dari tim DSN MUI juga sudah mengkaji ini statusnya perdagangan karbon ini. Jadi mohon doanya Bapak Ibu terkait dengan perdagangan karbon ke depan. Ini sepertinya untuk agar bumi semakin hijau seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplausnya kepada Ibu Istiana Maftuha dari Otoritas Jasa Keuangan.
Wah, terima kasih banyak Bu Isti atas insight-nya. Tadi sudah dijelaskan cukup komprehensif ya Bapak Ibu. Bagaimana OJK selaku regulator dari sektor jasa keuangan juga mendorong inovasi produk-produk yang mendukung keuangan berkelanjutan. Tapi di sisi lain, kita juga menjaga integritas pasar dan di Bursa Karbon ya Bu, sebagai pengawas dari perdagangan karbon khususnya di Bursa Karbon. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Kami menghadirkan perwakilan dari industri yaitu PT Astra International yang kebetulan sudah melalui beberapa anak usahanya juga terlibat secara aktif pada perdagangan karbon di Bursa Karbon. Bagaimana sih insight dari perusahaan atau industri yang sudah bergabung? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana dorongan untuk industri lainnya turut bergabung di Bursa Karbon? Kepada Bapak Bondan Susilo kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Mega. Izin berdiri ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyambung diskusi kita tadi ya, sebelumnya dengan Bu Isti yang telah menerangkan tentang bagaimana panduan buku tadi bisa menjadi panduan bagi kita semua terutama di sektor jasa keuangan ya, untuk ikut berpartisipasi dan nanti mengambil sebuah kontribusi yang sangat penting gitu ya bagi tadi untuk menurunkan gas rumah kaca dunia dan lain sebagainya. Nah, kalau Bu Isti tadi menyebut istilahnya barang goib ya Bu ya, akan saya coba terjemahkan dengan sesuatu yang real gitu ya, yang bisa dilakukan bareng-bareng oleh industri. Kalau Bapak dan Ibu semuanya ada di industri juga gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ini gitu ya. Saya menyebutnya Astra Decarbonization Journey. Saya berasal dari Astra, saya Environment Head di Astra International. Saya sebelum masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan bahwa Astra ini perusahaan yang seperti apa. Mungkin bisa next slide. Kami di Astra International, atau orang boleh menyebutnya Astra Group gitu ya, kami mempunyai 7 lini bisnis ya, dari mulai otomotif yang mungkin rekan-rekan semuanya sudah sering sangat menjumpai gitu ya, produk-produk kami yang kami jual seperti mobil Toyota, Daihatsu, Isuzu dan lain sebagainya, ada juga sepeda motor dan lain sebagainya. Kami juga punya sektor jasa keuangan, kami punya financial services di bawah SMI, kemudian ada beberapa perusahaan asuransi, kemudian ada leasing dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya industri heavy equipment, mining, construction energy, infrastruktur masuk jalan tol, kemudian agribisnis, IT dan juga properti. Dari sekian banyak kurang lebih 300 company yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa dibayangkan sebenarnya kalau Bapak dan Ibu semuanya menghitung berapa sih emisi kita sebenarnya gitu. Point of view pertamanya adalah kita sebagai pengguna energi, kemudian menghasilkan emisi. Kita juga ada beberapa emisi proses yang mungkin tadi sudah sempat disediakan juga beberapa sektor di Bursa Karbon ini. Ada yang berupa emisi dari proses-proses industri yang kemudian dikuantifikasi, direduksi, kemudian dijual di pasar karbon. Kurang lebih kalau Bapak dan Ibu pengen tahu, kami di tahun 2019 sebagai baseline, kami mempunyai emisi skop 1 dan skop 2 saja kurang lebih 5,4 juta ton CO2. Jadi cukup besar. Mungkin ada yang lebih besar dari kita, yaitu perusahaan-perusahaan energi. Mungkin yang penyedia energi di Indonesia, ada listrik, ada minyak dan sebagainya, mungkin lebih besar lagi. Tapi bagaimana cara untuk menurunkannya? Berbagai macam metode bisa kita lakukan. Saya akan terangkan nanti landasannya apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu ya. Next slide. Kami sebagai perusahaan yang juga tercatat di IDX ya, kami listed sudah cukup lama gitu ya. Kami mempunyai sustainability aspiration, namanya Astra Sustainability Aspiration 2030. Kenapa kami menyasar 2030? Karena sustainability itu jangka panjang, kalau bisa sampai selama-lamanya gitu ya. Tapi kami membaginya dengan berbagai periode waktu. Periode paling dekatnya namanya midterm atau near term gitu ya. Jadi target jangka pendek kita itu di 2030 yang berkaitan dengan gas rumah kaca. Kami mempunyai target untuk mereduksi skop 1 dan skop 2 30% di tahun 2030 dengan baseline-nya 2019. Kemudian kami juga mempunyai tujuan untuk renewable energy di operation kami kurang lebih 50% RE mix di tahun 2030. Kemudian yang sisa-sisanya adalah yang terkait dengan lingkungan lain seperti solid, kemudian water, kemudian ada juga yang terkait dengan sosial seperti occupational health safety, diversity dan lain sebagainya. Nah, kami fokus pada yang kiri paling atas gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi gas rumah kaca 30%. Dan salah satunya kenapa bursa karbon ini sangat penting bagi pencapaian penurunan emisi, baik itu di perusahaan
maupun di NDC-nya Indonesia gitu ya. Next slide. Setelah tahun 2030 yang saya sebutkan tadi Nirtem, kami tahun lalu juga meluncing net zero 2050 untuk skop 1 dan skop 2. Jadi kami ingin emisi kita itu nol bersih di tahun 2050. Caranya seperti apa? Kami ada beberapa, kami menyebutnya hierarki mitigasi. Mungkin bagi teman-teman yang di sini orang sustainability, saya yakin sudah paham betul gitu ya bagaimana cara menurunkan emisi. Tapi saya akan ulas mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih cukup awam dengan metode ini gitu ya. Next slide. Jadi ada 4 cara kurang lebih secara tingkatan hierarki yang bisa kita lakukan untuk memitigasi ya. Ingat ini mitigasi ya. Di luar ini sebenarnya masih ada adaptasi. Kalau kita nyebut di climate risk ada mitigasi, adaptasi, nanti caranya beda-beda lagi. Cara yang pertama adalah melakukan metode eliminasi. Eliminasi ini adalah kalau kami tadi menyebutnya desain bisnis, desain portfolio itu harus kita rapihkan sehingga minim emisi GHG. Kalau Bapak dan Ibu semuanya misalnya punya bisnis yang terkait dengan ekstraksi, tambang, kemudian emission intensif dan lain sebagainya, mungkin yang sifat bisnisnya konglomerasi bisa melakukan portfolio mix di situ gitu ya. Karena ada beberapa bisnis yang lebih minim lagi GHG-nya gitu ya. Salah satu contohnya itu. Atau kalau yang sudah ada, memang kita sudah melakukan bisnis itu yang kemudian emission intensif dan lain sebagainya, kita bisa melihat proses-proses mana yang bisa kita hilangkan gitu ya. Misalnya ada cukup banyak proses yang berhubungan dengan transportasi. Kita nanti bisa bergeser ke sebelahnya yaitu reduce gitu ya. Cukup banyak kalau kita nyebut porsi terbesarnya emisi kita dari mana. Kalau di bisnis tambang ada namanya hauling and transportation. Jadi pakai alat berat, pakai HD, pakai traktor dan lain sebagainya. Yang wirawiri itu pakai bahan bakarnya fuel ya. Rata-rata fuel di Indonesia kalau kendaraan besar pakainya diesel masih gitu ya. Elektrik untuk yang heavy equipment masih sedikit gitu ya. Nah, di situ kita bisa melakukan kegiatan yang namanya reduksi. Reduksinya dari mana? Kita bisa melakukan efisiensi operasional dari jarak tempuhnya misalnya gitu ya. Atau memakai metode SCADA atau controlling unit yang dipusatkan gitu ya. Kemudian kita bisa mengatur frekuensinya seperti apa dan lain sebagainya. Macam-macam. Kita juga pasang teknologi yang serupa dengan teknologi F1 gitu ya. Untuk melakukan efisiensi bahan bakar di satu unit yang kita pakai masing-masing gitu ya. Nah dari situ ketemu pola-pola reduksi mana termasuk di sektor lain. Kalau di tempat kita cukup banyak yang heavy itu di manufaktur juga. Kita punya manufaktur untuk kendaraan roda 4, roda 2, kemudian partsnya juga dan lain sebagainya. Itu cukup banyak ternyata kegiatan yang di situ bisa kita efisiensikan. Contoh paling gampangnya adalah kalau di manufaktur itu kebanyakan pakainya kan mesin yang bergerak kemudian saling sambung menyambung antara satu line dengan line yang lain, paling gampangnya gitu ya. Rata-rata pakainya pasti mesin atau motor listrik gitu ya. Nah kalau kita bisa pakai gravitasi itu lebih bagus. Nah di beberapa tempat kita melakukan seperti itu. Kemudian kita juga melakukan audit energi berdasarkan ISO yang ada gitu ya, ISO 50001, ada peraturan Menteri SDM juga kita pakai juga. Jadi kita cukup ketat di bidang pemakaian energi di tempat kita. Itu sudah sedikit banyak menurunkan CO2 kita, kurang lebih mungkin 10% bisa dari situ kalau target tahunannya tadi, target totalnya tadi 30% gitu ya. Sisanya dari mana? Dari substitusi dan kompensasi. Substitusi itu adalah mengganti, jadi jika kita sudah mentok efisiensi energinya, sumber energinya yang kita mainkan, apakah bisa disubstitusi dengan energi terbarukan apa tidak? Ini pun ada tingkatannya, jadi kita bisa yang pertama pasang sendiri, atau yang kedua kita membeli namanya Renewable Energy Certificate, yang juga diakui sebagai energi terbarukan juga kalau di Indonesia. Jadi masih bisa diakui sebagai Renewable Energy Mix lah gitu. Karena kalau di tempat kita masing-masing plant mungkin luasnya beda-beda, kalau mau dipasangin solar PV ya beda-beda kapasitasnya dan lain sebagainya, tapi kita maksimalkan semuanya di situ gitu ya. Baru yang terakhirnya kompensasi melalui removal yang bisa kita pasang sendiri atau beli di bursa karbon atau bisa beli di pasar-pasar lainnya gitu ya. Nah, removal ini kami sudah menginstal beberapa juga, tadi disebutkan di salah satu proyeknya ada Pome Removal ya. Salah satunya kita juga menggunakan juga itu sebenarnya di perkebunan kelapa sawit kita, namanya methane capture gitu ya. Kemudian kita juga beli, kalau mungkin gitu ya, saya tidak mau membanggakan diri, tapi kita salah satu partisipan terbesar di bursa karbon di Indonesia. Tahun lalu kurang lebih kita membeli 549.000 ton CO2. Jadi bisa dibandingkan dengan tadi jumlah totalnya gitu ya.
Tahun sebelumnya kita membeli 300.000 kurang lebih. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kita membeli gitu ya? Yang pertama yang patut kita sandarkan tadi dari materi Bu Isti tadi adalah kami membeli atas nama voluntary carbon market gitu ya. Kami bukan di sektor energi yang misalnya diregulasi untuk ada cap-nya di situ, tapi kami berdasarkan aspirasi kita sendiri karena kita juga listed company, kita punya komitmen penurunan, kita juga punya beberapa saham kita, ada pemegang saham dari luar negeri juga yang menanyakan komitmen terhadap 30% tadi dikurangi dengan cara apa. At some point cara-cara kita itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena teknologinya belum bisa se-mature itu gitu ya. Kayak tadi misalnya teknologi di alat berat belum bisa se-mature itu untuk mengurangi sejumlah energi, sejumlah CO2 gitu ya. Makanya kita masih butuh yang namanya carbon market gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya kalau dibilang ini operasional cost iya, tapi nanti akan berhubungan lagi dengan bagaimana kita bisa mengurangi skop 1 dan 2 yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan jika ada pertanyaan gitu ya. Karena apa? Tahun lalu rata-rata yang dijual itu adalah masih teknologi base ya Bu ya. Jadi yang ada mungkin di Pertamina maupun PLN teknologi base semuanya. Dan kalau kita ikut meramaikan misalnya kita membeli atau menjual di situ, itu akan meningkatkan ekosistem renewable-nya juga. Yang mana nanti kalau kita ngomong skop 1 dan skop 2 gitu ya, otomatis skop 2 kita akan menurun dengan sendirinya. Karena faktor emisi dari situ, karena ada renewable energy mix di Indonesia, akan semakin bagus gitu ya, maka akan berimpact lagi ke kita gitu ya. Jadi multiple manfaatnya gitu ya. Dan kita bisa melakukan kegiatan itu bersama-sama dengan perusahaan lain, karena demand-nya cukup banyak dan sebagainya gitu ya. Kemudian next slide, saya mau sedikit masuk ke yang ini, compensate ini. Jadi selain kita membeli, aktif membeli gitu ya, kami juga berharap beberapa perusahaan lain itu meramaikan market ini dengan cara ya semakin banyak supply-nya juga semakin bagus. Kenapa? Karena kebanyakan tadi yang ada di market baru yang technological base. Padahal di dunia ini ada yang nature base gitu ya. Nah, kami menginisiasi juga beberapa rekan-rekan perusahaan yang lainnya, baik itu di regional kita gitu ya, maupun beberapa perusahaan yang merupakan anak perusahaan kami juga. Kami mempunyai beberapa project, contoh next slide. Ada 2 project ya, ada 3 nanti saya terangkan ya. Yang ini leads kepada nature based solution dan dalam tahap pendaftaran ke SRN. Jadi belum ada di SPE-nya. Kenapa? Karena beberapa metode yang nature based solution ini memang sedikit panjang, berbeda prosesnya dengan yang teknologi base gitu ya. Nature based solution ini cukup unik gitu ya, karena metode pembuktiannya itu lebih berat. Metodologinya juga lebih berat, yang tadi juga ada Vera dan lain sebagainya gitu ya. Kita punya project yang pertama di under Pama Persada Nusantara, kurang lebih kita memprotek sebuah hutan gitu ya. Kemudian ada juga beberapa lahan yang kita punya di perkebunan sendiri, juga kita coba akan hitung gitu ya. Per sekarang baru dalam tahap LVV gitu ya, untuk validasi drumnya dulu. Karena tadi project dan prosesnya cukup lama, kita masih menunggu beberapa serial, termasuk kita menunggu beberapa mutual recognition yang itu mengakomodir metodologi yang lebih menguntungkan gitu ya, karena berbeda metodologi, berbeda hitungannya nanti, karbon gainnya beda-beda gitu ya. Kurang lebih yang kita kerjakan ini, dan semoga nanti bisa menjadi pencerahan bagi Bapak dan Ibu semua, terutama Bapak dan Ibu semua yang ada di sektor jasa keuangan, karena bisa jadi tidak hanya berperan sebagai pengguna, bisa juga berperan sebagai, bisa berperan sebagai project developer, tapi bisa juga berperan sebagai yang pemberi dana gitu ya. Akan saya terangkan salah satu project juga yang kami kerjakan. Next slide. Kami bekerja sama dengan petani social forestry namanya gitu ya. Kami sudah presentasi ke Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk mendaftarkan project social forestry ini ke SRN juga. Kenapa? Proyeknya sangat bagus karena di situ kita bekerja sama dengan petani. Jadi farmers itu dapat panennya, dapat panen buahnya dan lain sebagainya. Kita kombinasi lagi dengan tanaman kehutanan. Nah, tanaman kehutanannya ini yang nanti jadi tutupan untuk dia bisa mengabsorb paling banyak CO2 yang kemudian bisa kita kuantifikasi sebagai penurunan gas rumah kaca. Kurang lebih seperti itu. Jadi proyeknya itu dari sisi sosialnya dapat, lingkungannya dapat, ekonomi juga dapat gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tadi ada market, ada yang nasional, ada yang internasional gitu ya.
Kalau kami lihat di pasar yang market internasional, memang proyek-proyek yang sangat laku dan harganya cukup mahal nantinya gitu ya, itu adalah proyek yang memberikan dampak yang multiplier efeknya gede gitu ya. Jadi nggak cuma single kita lingkungan saja karena pengen gain karbon, tapi kita juga selain gaining dari carbon reductionnya, kita juga bisa memprotek masyarakat yang ada di situ, kemudian ekonominya bagus, serta pendidikan dari masyarakat yang ada di situ juga ikut terangkat juga. Jadi banyak banget, termasuk juga kita bisa meng-create beberapa hutan di Indonesia ini kan kaya biodiversity gitu ya. Jadi kita bisa memperlihatkan bahwa proyek ini itu bisa menggaranti sebuah ekosistem yang bisa saling menopang gitu ya. Itulah esensi dari sustainability kalau kita bilang ya. Jadi ada lingkungannya, ada planetnya, ada manusianya juga di situ, ada ekonominya. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan, kami sangat terbuka gitu ya. Dan kami pun masih terus belajar karena saya yakin yang disampaikan Bu Isti banyak peraturan tadi yang juga emerging juga ya Bu ya. Nanti akan disusun, mungkin ada lagi beberapa ketentuan teknis, terutama di sektor-sektor lain. Saya melihat peluang tadi kayak di kelautan, kayak di perkebunan, kayak di blue carbon dan lain sebagainya, itu masih banyak banget ya. Termasuk teknologi pun kita masih banyak yang ada di Indonesia. Nanti ada carbon capture dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian dari kami. Mudah-mudahan dapat memberikan insight bagi acara kita di pagi hari ini gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa dapat masukan dan juga kita saling kolaborasi nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bapak Bondan Susilo, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Bondan atas kisahnya nih dari PT Astra International, bagaimana industri itu bisa memiliki banyak peran di perdagangan karbon, baik dari sisi tadi menghitung emisinya dahulu, mengoffset sebagai pembeli ataupun sebagai project developer untuk inisiasi-inisiasi yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi. Tenang aja Bapak Ibu, terkait bagaimana mekanisme validasi verifikasi yang tadi mungkin terdengar cukup rumit, kami jelaskan juga di buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon ini. Baik, selanjutnya kami punya praktisi dari bisnis internasional juga, Ibu Lisha Erza Budiman yang memiliki pengalaman banyak sekali di bidang sustainable finance dan juga pengelolaan bisnis secara berkelanjutan. Kepada Ibu Lisha, kami mau dengar kira-kira bagaimana cerita dan pengalaman dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya tidak pakai slide, tapi mau cerita yang gampang diingat itu 3I ceritanya hari ini. Saya nggak baca pantun juga pagi ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lisia dan kebanyakan tugas saya itu adalah membantu jasa keuangan melalui banyak konsorsium secara internasional. Jadi saat ini kami membantu hampir 80 negara sektor jasa keuangannya bekerja sama dengan institutional investors, development banks untuk mengembangkan salah satunya adalah carbon. Dan di Indonesia juga salah satu yang sedang kami kerjakan bersama dengan KKP adalah kerangka-kerangka untuk blue carbon. Kalau green sering gitu ya sudah didengarnya. Nah banyak kegiatan yang kami lakukan itu di 3 hal. Satu, climate finance dengan berbagai macam bentuknya. Yang kedua itu yang terkait dengan ESG linked investments itu seperti apa. Dan juga yang terkait dengan digital infrastructure. Tadi Ibu Isti juga sempat menyatakan ya ada tokenization, kemudian kadang-kadang sekarang kalau kita bicara fraud banyak juga cyber security issues yang perlu diselesaikan gitu di dalam kaitannya dengan ekonomi karbon. Tapi yang hari ini saya mau sampaikan adalah 3 hal. Jadi buku ini bagus karena dia yang pertama itu adalah terkait dengan integrity. Ketika kita membahas tentang ekonomi karbon, semua itu bertanya, ini barang yang saya beli kaleng-kaleng atau enggak? Itu yang pertama biasanya ditanya. Tapi di dalam perjalanannya, supaya dia tidak kaleng-kaleng, tidak menjadi litigasi, tidak kemudian menjadi masalah nantinya adalah memang integriti dari nilai ekonomi karbon itu perlu dipertahankan. Kalau tadi misalnya Astra cerita produce emisi tapi juga offset tapi juga compensate, bisa eliminate dan macam-macam. Buyer itu membutuhkan kepastian bahwa carbon credit yang dibeli memang punya integritas yang cukup tinggi. Dan di luar negeri juga banyak gitu kasus-kasus litigasi
yang nilainya tiba-tiba seperti kasusnya Vera, tiba-tiba jutaan gitu nilai yang terhapus hanya karena integritinya tidak dijaga. Nah, yang terkait dengan Indonesia sendiri, terkait dengan integrity, memang kita masih punya challenge. Contohnya, walaupun sudah banyak yang terdaftar di SRN, tetapi yang mendapatkan validasinya juga masih belum semuanya gitu. Itu kita masih punya PR di sana. Dan untuk ini kita memang harus akhirnya kerja bareng untuk sektor jasa keuangan mengembangkan nilai ekonomi karbon ini juga artinya harus bekerja banyak dengan pihak-pihak yang biasanya mungkin tidak biasa dilakukan. Yang berikutnya adalah yang kaitannya tadi sempat Astra bercerita tentang social forestry yang ada di sana. Banyak proyek-proyek kecil yang ada di Indonesia itu masih belum memenuhi syarat validasinya. Jadi masih ada challenge walaupun misalnya kita mengembangkan, dan di Indonesia juga kadang-kadang yang kita lupa adalah emisi dari smaller businesses. Indonesia adalah negara yang 90% ekonominya itu dikuasai sebenarnya oleh bisnis kecil. Emisinya itu juga tidak kalah gitu sebenarnya. Jadi untuk integrity smaller emitters ini juga perlu kita lihat seperti apa cara kita untuk solving isu ini. 2/3 dari emisi yang ada di Indonesia itu justru malah dari small business, tapi small business tidak pernah di-engage gitu untuk melakukan ini. Artinya peluang untuk berkembangnya itu masih sangat luas untuk jasa keuangan berinvestasi di sana, mengembangkan di sana, pasar karbonnya juga bisa berkembang di sana. Nah, yang kedua adalah inovasi. Kadang-kadang kita melihat inovasi itu harus technology based. Padahal mungkin dari proses yang terjadi di dalam proses keuangannya. Jadi secara internasional beberapa contoh misalnya ada emission linked loans yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank. Di Indonesia emission linked loans rasanya belum ada ya, belum terdengar gitu. Itu seperti apa. Jadi ruang-ruang ini sekarang memang masih banyak dikuasai oleh bank-bank global. Satu memang resource-nya ada di sana, komitmennya di sana, tapi kita sendiri sebagai pelaku yang ada di Indonesia harusnya juga bisa berani berinovasi. Bagusnya dengan apa yang terjadi sekarang, misalnya dengan salah satunya buku ini adalah ajakan untuk kolaborasi juga gitu dengan pemerintah, bagaimana cara kita meregulasinya, bukan limiting innovation yang ada. Belum lagi yang kaitannya karena kita emittersnya itu lebih banyak yang kecil-kecil. Apakah carbon credit warehousing facility ini bisa dikembangkan gitu di sini sehingga proyek kecil-kecil juga bisa dikumpulkan supaya bisa layak diperdagangkan. Dan ini adalah kerja bareng dengan jasa keuangan yang sebenarnya cukup strategis, bisa dijalankan juga. Nah, yang ketiga itu adalah Indonesia. Jadi integrity, innovation, dan Indonesia. Indonesia ini punya semuanya sebenarnya ya. Tapi seringkali Indonesia juga jatuh ke dalam potensi yang terpendam. Jadi mendem terus gitu, akhirnya tidak pernah dikeluarkan. Satu, kenapa Indonesia punya potensi? Satu, volume perdagangannya itu masih kecil. Padahal kita punya size yang dari Kementerian Keuangan juga diperkirakan itu sampai dengan 3.000 triliun ya secara nilai. Jadi ini juga menjadi ruang untuk kita berkembang. Once we've done the business, sebenarnya ruang ini banyak, dan secara internasional juga karena saya bekerja dengan banyak negara, banyak yang nunggu gitu untuk berinvestasi, untuk berdagang di Indonesia, tetapi pipeliningnya ini yang masih belum terlalu banyak. Nah, sehingga kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh sektor jasa keuangan, yang pertama saya rasa mapping portfolio dulu ya, internal portfolionya teman-teman itu aset-aset yang exposed ke carbon intensive itu seperti apa. Jadi identifikasinya sebenarnya bisa dari dalam diri sendiri, dan itu yang juga yang dilakukan oleh banyak jaksa keuangan di negara-negara lain. Mereka memulai dari portfolio yang sudah ada, dilihat klien-klien yang sudah ada, kemudian dari situlah conversation itu dimulai. Kalau di Indonesia seringkali conversation itu tidak terjadi, mungkin karena kapasitas internalnya, tapi dengan adanya buku ini kapasitas internal sebenarnya bisa dibangun ya, jadi bisa di-share gitu ke teman-teman yang ada di sini.
Kemudian karena kita memappingnya itu dari internal, yang berikutnya adalah potensi offset yang bisa diperoleh dari dibiayai itu seperti apa. Contohnya kalau tadi dari Astra bisa identify internally, kemudian bisa dilihat gitu sebenarnya how much investment yang dibutuhkan untuk mengembangkan, sehingga potensi berkembangnya itu masih cukup luas. Kemudian karena kita dari sektor jasa keuangan, yang dapat dilakukan berikutnya adalah produk keuangan yang bisa carbon ready gitu. Jadi kalau toh misalnya kita bekerja dengan klien yang sudah ada, baik itu besar ataupun kecil, elemen karbonnya itu bisa di bundle gitu dengan apa yang kita biayai, sehingga green investments yang selain banknya juga comply gitu terhadap pendanaan hijau, tapi carbon developmentnya juga bisa di generate gitu dari situ. Yang ketiga yang tidak kalah penting yang kami lihat, dan ini terjadi di seluruh dunia, adalah kapasitas internal. Karena banyak bankers dagangnya uang, ada duitnya, ada barangnya gitu ya, walaupun sekarang digital. Tapi ketika membahas dengan karbon, itu tiba-tiba hilang gitu logika itu. Sehingga banyak yang terjadi adalah kapasitas internalnya, aduh aku nggak ngerti gitu ya. Jualannya akhirnya produk-produk yang biasa. Padahal dengan sedikit inspirasi, maka pengembangan-pengembangan ini bisa terjadi. Nah, sedikit sharing mungkin apa yang sedang kami lakukan di Indonesia. Di Asosiasi Pengusaha Indonesia di Apindo, kami bekerja sama dengan GIZ, ada satu line yang kami kembangkan bersama, itu adalah Center Decarbonization Center. Tapi intinya sebenarnya bukan pengurangan emisinya, tetapi bagaimana karbon ini bisa menjadi nilai ekonomi baru. Di situ biasanya kami pertemukan antara project developers, pelaku industrinya, jasa perbankannya, asset holders dan fund managersnya itu untuk sama-sama seperti brainstorming seperti apa potensi atau leads gitu ya untuk pipelining yang bisa dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya tertarik bisa ke Apindo bareng sama OJK juga. Kemudian yang kedua di Kadin yang sedang kami support itu adalah satu ekosistem namanya Strategics, itu di bawahnya Kadin Perindustrian, Industri Investasi dan Hilirisasi, dan di bawahnya Kadin Industri Strategis, itu juga ekosistem untuk salah satu tidak hanya karbon tetapi juga ESG linked investments, dan kemudian industri-industri strategis seperti manufacture di Indonesia, kelautan, agriculture. Itu juga seperti apa bisa berkontribusi ke sini. Jadi kalau tadi Mas Bondan bilangnya dulunya teknologi, tapi sekarang sudah mulai bergeser di Kadin kita strategic itu juga akan dikembangkan ke arah supaya supporting yang non teknologi aja gitu. Karena kayak tadi Indonesia yang I ketiga adalah Indonesia punya potensi yang cukup luas. Ceritanya banyak, jadi mungkin nanti kita bisa sambil diskusi. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lisha Eza Buniman. Bapak Ibu, terima kasih banyak sharingnya Ibu Lisha. Tadi ada 3 I, integrity, innovation, dan Indonesia ya. Masih banyak sekali inovasi yang bisa dikembangkan di Indonesia, tapi tetap juga menjaga integritas dan kepercayaan pasar, dan juga Indonesia sendiri memiliki potensi besar yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan mempersilahkan pertanyaan dari peserta. Kami akan persilakan 2-3 orang yang akan bertanya, boleh raise hand-nya. Oke, sudah ada beberapa. Dari panitia boleh dibantu mikrofonnya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama dan juga instansinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isti, Pak Bondan, Ibu Lisha atas paparannya. Saya Batih dari OECD, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama ke Ibu Isti. Tadi dibilang bahwa market kita itu unik gitu ya, kita ketika dibandingkan dengan internasional. Kategorinya maksudnya ada voluntary, terus kemudian primary dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu Bu, apa keunikannya, alasan dibalik itu untuk menggolongkan seperti itu. Ini akan memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan teman-teman internasional. Kenapa seperti itu gitu ya. Jadi agar teman-teman di internasional bisa memahami. Terus kemudian kalau ke Pak Bondan mungkin
tadi dari decarbonization journey-nya kan ada beberapa, ada 4 tadi, terakhir compensate gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 compensate. Dan kemudian akhirnya Astra compensate itu melakukan gitu ya, dalam artian terlibat itu. Nah, apakah itu juga karena alasan, oh ternyata lebih murah nih, dengan harga sekian bisa mengurangi CO2. Apakah alasan itu juga masuk menjadi sana sehingga mungkin ini nanti bisa juga encourage teman-teman yang lain untuk bisa terlibat. Terus kemudian Bu Lisya tadi touch upon di bisnis yang small scale gitu ya. Nah, ketika kita nanti mencoba untuk menginclude teman-teman yang small scale itu, menurut Ibu apakah ini ke depan menurut mereka akan menjadi beban atau sebenarnya opportunity? Itu mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bati. Selanjutnya kami buka satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Benny, CEO Bumi Baru. Kita bergerak di bidang restorasi dan reklamasi lahan-lahan bekas pertambangan lahan kritis. Ini ada sedikit catatan dari saya. Per 14 Juli 2025 itu kita volume transaksi di 1,6 juta ton CO2 equivalent unit. Nilai rupiahnya sekitar 77 miliar rupiah. Ini dalam jangka waktu 2 tahun ya, jadi hampir 2 tahun. Artinya kan kalau kita hitung ada 1,6 juta ton, kalau kita bagi dari 77 miliar itu, berarti harga per karbonnya itu kan hanya sekitar 45.000 rupiah, alias setara 2,7 dolar per ton. Nah, kebetulan kita punya kebun yang di Kalimantan Tengah itu, ya saya nggak tahu ya, tapi kita punya pembeli dari Jerman, salah satu pabrik mobil terbesar di Jerman, mereka beli karbon unitnya dari kita, karena kita restorasi lahan tropis di sana. Dan mereka berani memberikan harga di sekitaran 45 dolar per ton. Berarti harga Jerman itu 20 kali lipat lebih mahal dibanding harga Indonesia. Nah, menurut saya, dan yang jadi pertanyaan saya mungkin untuk panel, kenapa harga di bursa karbon Indonesia itu terlalu murah sehingga tidak mungkin kurang menarik bagi karbon developer seperti kita misalkan untuk listing ataupun menjual melalui karbon IDX. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit masukan, karena kita dari teman-teman investor pun banyak sekali yang pengen juga bisa belanja karbon. Tetapi IDX Carbon sampai hari ini setahu saya masih tertutup. Yang bisa belanja atau yang bisa listing mostly juga perusahaan BUMN. Apakah ada kemungkinan bisa kita buka lebih besar sehingga investor retail katakan atau investor institusional di level lokal bisa juga turut berpartisipasi? Itu yang kedua. Dan yang ketiga sih yang terakhir, mungkin lebih untuk ke panel juga. Saya kira ke depan akan makin banyak cross border transaction yang akan sangat disayangkan kalau pemerintah tidak masuk ke sini, tidak bikin regulasi yang jelas. Karena saya lihat sendiri di belakang layar atau di bawah meja banyak perusahaan atau yayasan-yayasan ya di Kalimantan, di Papua, mereka lakukan penjualan karbon tidak melalui SRN yang kita punya, kayak saya sendiri lewat Vera atau pakai Golden Standard. Dan menurutku memang perlu kita segera lakukan perubahan ya, di streamlining lah, di regulasi atau di birokrasi supaya proses untuk penjualan karbon khususnya di Indonesia bisa lebih cepat, karena kalau enggak akan makin banyak losses yang ada. Atau yang kedua paling buruk terjadi double accounting untuk karbon. Itu yang ketakutan kita juga. Sampai hari ini pun kita sedikit ketakutan ketika jualan karbon ke Jerman, standby buyer pun ada banyak. Tapi ketakutan kita karena ada kewajiban harus registry di SRN nasional, nanti diklaim versi SRN, padahal pada saat yang sama kita udah jual keluar, apakah nanti double accounting ini akan jadi permasalahan gitu? Apa kita bisa diperiksa BPK atau KPK gitu karena kita jual ke Jerman? Saya nggak tahu, jadi butuh kejelasan di situ. Thank you. Baik, terima kasih Pak Benny atas pertanyaannya. Mungkin kami serahkan dulu kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan yang sudah dicatat.
Pertama, pertanyaan dari Bapak Batih terkait apa keunikan perdagangan karbon atau produk-produk perdagangan karbon di Indonesia. Kepada Bu Isti mungkin sudah bisa dijawab. Terima kasih Pak Batih atas pertanyaannya. Yang pertama begini Pak, tadi kenapa dibilang unik gitu ya Pak ya. Yang pertama ini sebenarnya dalam tanda petik penting-penting nggak penting, tetapi di Indonesia itu unit karbon itu dikatakan sebagai efek. Efek itu surat berharga. Surat berharga itu makanya larinya ke pasar modal. Nah, kalau di lesson learned negara lain yang memperlakukan unit karbon sebagai efek itu hanya Brasil. Yang lain itu masih komoditas. Namun demikian sepanjang perjalanan sampai saat ini, walaupun perdagangan karbon ini sudah jauh ya Pak dari protokol Kyoto, dari Clean Development Mechanism dulu sampai saat ini itu terus berkembang. Nah, waktu dikatakan sebagai efek itu memang pemerintah ya Pak. Jadi OJK dalam posisinya di sini itu bukan ketiban campur gitu. Kalau dikatakan sebagai efek ya otomatis ke OJK. Nah, itu latar belakang yang pertama keunikannya. Jadi treatment kita itu sebagai surat berharga. Namun bukan pasti ada treatment khusus yang diberlakukan tidak seperti saham biasa ya Pak ya. Tapi ada treatment khusus yang membedakan antara saham dengan unit karbon ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis pasar, kan di internasional itu yang dikenal itu cuma 2 gitu. Mereka itu paham cuma compliant market dan voluntary market. Udah itu titik gitu. Tetapi untuk memudahkan di sini kita kan ini ya Pak ya memudahkan pembagian dari sisi market tadi karena proses creationnya itu ada di kementerian terkait. Jadi proses creation dari unit karbon jadi SPE, PTBAE, PU itu ada di kementerian terkait dan nanti tercatat di SRN baru bisa diperdagangkan di pasar voluntary tadi. Yang voluntary tadi itu ada di kewenangan OJK. Tetapi kalau pasar primary tadi kewenangannya di kementerian terkait. Ini hanya primer sekunder, ini hanya untuk membedakan kewenangan. Biar mudah diingat gitu Pak, karena di negara lain itu lesson learn-nya itu ada satu body sendiri itu yang terkait dengan perdagangan karbon ya di situ gitu. Tetapi kalau di sini itu masih persektoral. Jadi kita itu koordinasinya itu juga sama misalnya unit karbonnya itu dari kehutanan, kita kerjasamanya dengan Kementerian Kehutanan. Kalau untuk sektor energi ESDM, perindustrian di luar sektor yang ESDM tadi kita ke perindustrian yang sangat banyak sekali itu ya perindustrian. Kemudian pertanian itu di Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian KKP. Jadi koordinasi di sini itu membutuhkan keunikan sendiri kan dari sisi koordinasi saja sangat luar biasa ini membutuhkan karena kan barang dari di pasar sekunder yang tadi proses tadi Pak yang membedakan tadi itu dari kementerian terkait dari sektoral yang di handle ya yang menjadi kewenangannya kementerian terkait. Nah, proses creation-nya itu di kementerian terkait tersebut. Nah, kami saat ini jika misalnya untuk saat ini ya saya kami belum bisa menyampaikan ketika nanti kewenangannya seperti apa, tetapi proses sampai saat ini terkait dengan MRA mutual MRV. Nah, MRV-nya itu di kementerian terkait Pak nanti. Jadi kalaupun kita mempunyai hak bertanya ini beneran atau enggak unit karbon ini punya hak bertanya karena kan kita sebagai pengawas juga
mempunyai hak bertanya seperti itu, agar yang dijual itu bukan yang tadi Bu Lisya sampaikan apa ya istilahnya, bukan abal-abal gitu Pak, bukan ini kan bukan kaleng-kaleng. Nah, integritasnya kami itu menjaga dari sisi integritasnya. Itu nanti mungkin yang akan saat ini sedang berkembang juga. Tadi menjawab Pak Beni juga, Pak, ini semua sedang proses. Walaupun bisa dulu di bisnis to bisnis sudah bisa diperjualbelikan, dulu sepertinya belum ada kebijakan regulasi yang terkait dengan perdagangan karbon. Namun demikian sekarang sudah berubah, ada kebijakan. Nah, nanti saat ini proses MRA, Mutual Recognition Agreement, itu sudah sedang proses difinalisasi oleh, bukan difinalisasi ya, sekarang sudah ada dengan Plan Vivo ya. Gold standard, dengan gold standard. Nah, mungkin dalam waktu dekat dengan Vera juga. Jadi pengakuan atas unit karbon tersebut ini bisa menaikkan harga. Nah, proses nanti jual belinya itu kita sudah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan dalam hal ini, itu salah satu cara nanti kita bisa mengupgrade nilai harga di pasar. Jadi pengakuan itu yang saat ini sedang diinikan. Jadi masalah pricing ini bukan semata-mata ini saja ya, tetapi tergantung nanti, ini kan semua menunggu pajak karbon, kemudian MRA, apakah MRA kan bisa diperjualbelikan langsung, bisa diperjualkan melalui bursa karbon, dan ini arahnya ke depan itu akan melalui bursa karbon. Jadi nanti MRA yang tadi bisa diperjualbelikan langsung tetap melalui bursa karbon. Nah, ini kami dari sisi menjaga pasar ini sesuai role kami itu juga menjaga integritas tadi. Kemudian transaksinya juga untuk saat ini mungkin transaksinya tadi benar masih sekitar 77 miliar. Jika dibandingkan dengan derivatif udah itu jauh sekali gitu. Tetapi inilah saatnya kita harus bersama-sama, karena koordinasi itu kata yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk kita ini. Jadi intinya koordinasi, makanya kami ini di OJK itu hampir setiap minggu ya kita koordinasi terus dengan kementerian terkait dengan priority sektor, terutama untuk NDC sektor dulu. Nah, balik lagi ke Pak Batih tadi, jadi di internasional itu hanya dikenal 2 pasar Pak. Ya, untuk membedakan tadi kewenangan proses creation dan pasar tadi itu kami membagi tadi. Jadi ada dari mekanismenya ada offset emisi, compliant market, voluntary market internasional. Kemudian dari sisi proses proses creation sampai unit karbon dijual di pasar karbon itu ada pasar primer dan pasar sekunder. Ini yang internasional itu perlu dijelaskan terkait dengan kondisi yang di Indonesia itu seperti itu gitu. Karena memang hanya ada 2 itu pasar gitu. Nah, itu sisi uniknya. Apalagi ya tadi Mbak? Ya. Baik, terima kasih Bu Isti. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Pak Batih tadi kepada Pak Bondan dari Astra ini terkait bagaimana tadi proses compensation yang dilakukan dalam melakukan bisnisnya Astra. Baik, terima kasih Pak Batih. Tadi ada pertanyaannya gitu ya. Tadi yang disampaikan adalah kenapa masih melakukan compensate gitu ya. Apakah terkait dengan harga yang murah gitu ya? Jawabannya bukan faktor utama pastinya Pak. Karena kalau sebagai sebuah korporasi, terutama perusahaan yang menghasilkan emisi, pasti punya tanggung jawab untuk menurunkan emisi itu. Dan untuk membuktikan bahwa penurunan emisinya itu efektif dan dia tidak melakukan tadi yang disebutkan Bu Isti, greenwashing gitu ya, maka harus ada hierarki yang membuktikan bahwa usahanya itu serius dari dalam baru keluar dulu.
Kenapa harus dari dalam? Karena dari dalam ini terkait dengan sumber daya internal dan juga efisiensi proses juga, yang nantinya sebenarnya akan berimpact kepada finansial kita juga. Contoh paling gampang tadi di paling depan, hierarki paling utamanya adalah reduce dan juga eliminate. Kenapa harus ada itu? Karena dengan reduce Pak, sebenarnya kita juga reduce cost juga. Nah, misalnya kita mereduksi energi ya Pak ya, dan lain sebagainya untuk operasional. Karena bisnis kita ini adalah bisnis yang terus naik terus secara revenue, benar kan Pak? Jadi semua orang di korporasi pasti pengen bisnisnya naik terus, dan itu kalau bisnisnya naik terus, emisinya akan naik terus juga secara natural gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mereduksi emisi itu dari dalam. Bagaimana kita bisa menurunkan energi sekaligus efisiensi cost juga di situ. Bahwa setelah itu ada pertimbangan nanti mau pakai yang lebih murah mana, kalau di dunia eliminasi atau di dunia efisiensi karbon itu ada yang namanya marginal abatement cost of curve Pak. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan per satu instalasi teknologi untuk menurunkan 1 ton CO2, yang paling murah itu yang akan diambil lebih dulu, benar gitu ya. Tapi setelah melalui hierarki tadi Pak. Jadi contohnya gini, tadi pada saat reduksi bisa pilih misalnya pakai teknologi atau pakai tadi gravitasi untuk meluncurkan sebuah barang dari satu titik ke titik lainnya. Tentu akan dipilih yang nomor 2 dulu, yang gravitasi ya Pak ya, karena zero expense di situ, nggak pakai motor listrik. Baru kalau semuanya sudah nggak bisa lagi harus pakai motor listrik itu, nanti akan ada marginal abatement cost of curve lagi. Jadi motor yang paling efisien yang mana, yang KWH-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan bergerak simultan Pak. Dengan kita bisa membuktikan bahwa kita reduksi di internal dulu, kemudian mempertimbangkan cost dan lain sebagainya, maka investor kita pun akan senang. Jadi perusahaan ini nggak main-main, dia selain berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca juga menurunkan aspek OPEX juga gitu ya Pak ya. Baru yang terakhir tadi saya terangkan, kenapa masih perlu ada kompensasi kita membeli gitu ya. Satu, kalau kita punya target internal harus menurunkan sekian, ya harus kita achieve, karena itu janji kita kepada stakeholder satu. Yang kedua, kalau pasarnya misalnya mandatori, yaitu harus ada janji kepada negara atau kepada kementerian terkait ya, seperti yang di SDM dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebenarnya ada beberapa sektor di bursa karbon itu yang bisa ujung akhirnya itu mereduksi emisi kita juga secara langsung. Ini contohnya tadi yang misalnya yang diperdagangkan di sektor renewable energy Pak, yang ada gitu ya. Ketika kita membeli itu, maka kita akan meningkatkan ekosistem sehingga hasil dari pembelian kita itu bisa diinvestasikan lagi kepada renewable energy yang lebih besar lagi. Dan ketika renewable energy mix-nya semakin besar, itu akan menurunkan emisi scope 2 kita sebenarnya. Nah, itu ekosistem yang simultan seperti itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita pun sebenarnya juga menitipkan bahwa kita membeli bukan sekedar membeli, tapi kita menitipkan kepada project developer untuk bisa mengawal ini supaya tujuan besarnya itu tercapai Pak. Kurang lebih seperti itu kegiatan kita. Yang nomor 2, saya ingin juga menambahkan mungkin yang Pak Benix ya Pak ya. Saya follower Bapak kebetulan Pak. Jadi terima kasih pertanyaannya, dan proyeknya kurang lebih masukan kita kepada kementerian sama Pak. Jadi kenapa kalau saya pelajari harga kita masih murah, karena tipe proyeknya masih sedikit. Tipe proyek masih sedikit dan itu pun teknologi base. Di luar yang gede itu yang Bapak ceritakan itu adalah yang nature based solution. Kenapa lebih harganya lebih besar? Karena nature based solution itu satu, dia bisa berupa project removal. Removal itu yang benar-benar ada CO2, dia remove dari muka bumi ini. Kalau kebanyakan teknologi yang ada renewable itu kan avoid. Jadi harusnya kita pakai fosil tapi pakai renewable, meng-avoid gitu ya dari business as usual. Tapi kalau yang nature itu banyaknya remove. Jadi memang pohon itu menyerap CO2 gitu ya. Ya walaupun ada beberapa yang avoid juga karena misalnya menyetop dari pembalakan liar dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa nantinya mengepush market kita supaya harganya lebih bagus lagi sehingga project developer pada seneng. Kami pun melakukan project itu Pak Beni. Jadi kita masukkan project-project yang variatif gitu ya. Yang pertama kita majukin yang nature based solution. Walaupun tadi misalnya metodologi di tempat kita di SRN masih terbatas, kita mendorong supaya tadi mutual recognition itu ada sampai berhasil semuanya di mutual recognition. Kenapa? Karena ada beberapa metodologi itu yang gain karbonnya itu lebih besar daripada metodologi yang ada di sekarang. Ini contoh paling gampang,
Misalnya kita melindungi hutan gitu ya dan lain sebagainya. Ada beberapa metodologi yang kalau hitungannya mungkin di metodologi yang sekarang itu kecil Pak gen karbonnya. Tapi kalau kita pakai Vera kemudian pakai gold standard itu lebih besar lagi. Sehingga sebagai project developer akan sangat seneng lebih banyak gitu ya Pak ya. Plus dihargai juga adisionalitas yang lainnya kayak misalnya kita memprotek biodiversity yang ada di situ. Di situ ada lahan gambut, di situ ada masyarakat. Kemudian ada edukasi terhadap misalnya orang yang bakar-bakar di situ gitu ya dan lain sebagainya. Ada suku asli dan lain sebagainya. Itu secara internasional harganya akan semakin tinggi. Itu yang disebutkan tadi Ibu sebagai high quality integrity dari project gitu ya. Nah kalau kita bisa sama-sama mendukung ekosistem ke sana, kan nggak ada siapa yang mau memulai nih, ya mulai ya kita semua deh pokoknya kalau saya gitu ya. Kita berperan di mana? Jadi kita yang punya project ya berperan di mengembangkan project. Nanti ada lembaga keuangan yang menyediakan dana misalnya dan lain sebagainya gitu. Sehingga tadi tercapai semuanya. Mungkin di pasar internasional pun juga nggak ujuk-ujuk terjadi seperti itu kan ya. Tidak terjadi tiba-tiba $40 per ton gitu ya. Sekarang mungkin masih di tempat kita $5 atau berapa ya, $3, $4 gitu ya. Tapi kurang lebih di forecasting di tempat kita pun, karena kita forecasting kalau suatu saat kita akan membeli jumlah besar itu berapa, kami memakai forecast internasional Pak, harga internasional minimal di Asia Pasifik market lah ya, yang cukup kompetitif harganya gitu ya, sehingga kita bisa tahu harga kedepannya berapa. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Pak Batih OECD. Kepada Bu Lisya, tadi sempat disebutkan terkait small scale business, bagaimana keterlibatan mereka dalam perdagangan karbon ataupun pengurangan emisi, apakah itu akan menjadi tantangan atau jadi opportunity untuk mereka? Iya, thank you Pak. Kami itu baru melihat ease of doing business Indonesia itu memang menyedihkan gitu ya. 73 dari 190 negara, artinya mau perusahaan besar ataupun kecil nasibnya sama, sulit untuk menjalankan usaha di Indonesia. Tapi optimisnya adalah pemerintah punya target itu harus naik ke rating sampai 40 lah gitu, jangan di 70. Artinya kemudahan small business untuk melakukan banyak hal itu akan menjadi semakin mudah. So what is now a challenge akan jadi opportunity baru. Yang berikutnya adalah kerangka kebijakan juga banyak yang diarahkan kepada percepatan transformasinya usaha kecil gitu, small business. Di Indonesia UKM kita bayangannya tukang bakso di depan. Tetapi sebenarnya by size di Indonesia revenue sampai 50 miliar itu masih dianggap UKM. So they're not that small kalau kita lihat dari secara angka datanya. Artinya yang kita lihat sebagai challenge itu memang perlu dikategorikan lagi gitu. Untuk yang mikro kecil masih awal, it will be a challenge. Tapi sebenarnya partisipasi mereka biasanya lebih banyak di hulu banget atau di hilir banget gitu. Sehingga di dalam rantai nilai yang ada pun mereka berperan walaupun bukan sebagai project developer, bukan sebagai pembeli gitu ya, tetapi peran mereka sebenarnya juga cukup signifikan di sana. Seperti contohnya kalau tadi pakai contohnya Asra yang ada di daerah-daerah rural, pesisir itu masih terlibat di sana. Sehingga safeguards itu adalah peran mereka di banyak hal. So it's not really a challenge di situ. Tapi yang jadi challenge-nya adalah ketika kita berbicara tentang transisi teman-teman pelaku usaha ini, tidak banyak pergerakan yang melihat smaller business yang punya agency untuk dirinya sendiri. Jadi seringkali smaller business dilihat sebagai beneficiary. Ketika kita mau melakukan apa-apa, small business itu susah lah gitu ya. Nanti harus banyak capacity building. Jangankan smaller business gitu, kita aja yang di perusahaan besar, perbankan, jasa keuangan itu masih butuh capacity building di dalam skalanya kita gitu. So it's not, I wouldn't say it's a challenge, tapi opportunity-nya ada. Yang berikutnya, misalnya di Bappenas itu ada white paper yang mungkin akan dikeluarkan di bulan ini atau bulan depan. Sudah selesai tapi belum diluncurkan. Itu adalah peta jalan untuk membantu smaller business transition untuk lower carbon economy gitu. Bagaimana mereka bisa align praktek bisnisnya, apakah dari avoidance, apakah by design UKM yang baru akan membuka bisnisnya sendiri dari awal sudah diarahkan untuk low emission practices gitu di situ. Jadi di situ agak lumayan ya, kita ada kesempatan untuk smaller businesses tidak melihat ini sebagai tantangan. Yang berikutnya lagi yang mungkin bisa menjadi kesempatan untuk smaller business
business adalah jadi mitra pengembang kerangka lokalnya juga, karena metodologi itu akan memberikan input kepada integrity atau quality karbon yang akan dihasilkan. Jadi tidak melihat mereka sebagai either your producer atau buyer, tapi mereka menjadi mitra kerjanya para pengembang juga untuk pengembangan metodologinya. Nah, yang jadi satu kesempatan lain adalah biasanya kalau usaha kecil gitu ya, UKM, smaller business, tergantung kita bahasanya gimana. Itu ditanya apa sih yang diurus setelah mereka melewati posisi tertentu. Yang menjadi concern itu tidak lagi P&L, bukan soal profit and loss lagi, tetapi mereka sudah mulai masuk kepada balance sheet management, di mana di situ aset menjadi penting dan standar untuk mencatatkan apakah si carbon creditnya ini adalah aset atau dia adalah inventory gitu. Kalau dia ternyata yang beli mau dijual lagi gitu. Jadi ini kaitannya sebenarnya dengan bagaimana kita juga punya standar yang membantu smaller businesses untuk mencatatkan, misalnya dia punya aset, bagaimana dia kemudian menggunakan pencatatan itu untuk mengakses pendanaan yang lebih lanjut lagi dari jasa keuangannya. Kalau saya di sisi yang optimis gitu bahwa tidak sesulit itu kok. Banyak pelaku usaha itu yang peduli, bahkan mereka kadang-kadang kalau kita tanya UKM mimpinya apa, mau IPO katanya. Jadi kenapa tidak mimpi itu juga mau apa, mau berdagang karbon gitu. Narasi itu yang rasanya di Indonesia itu ketika kita bicara tentang small business langsung jatuhnya itu ke mikro. Padahal in between masih sangat banyak entitas usaha itu yang kecil dan menengah, they are bankable, mereka punya sophistication, mereka juga punya banyak support gitu dari ekosistemnya. Itu yang soal tadi ya small business. Kalau kita mikirnya cuma bulan ini atau hari ini mungkin jadi challenge. Tapi ketika smaller business ini sudah mulai memikirkan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun business horizonnya, then we have a lot of opportunity yang ada di sana. Challenge yang buat kita adalah ngeganti narasi ini di kalangan smaller business seperti apa? Do we see them as a partner? Do we see them as their own agent? Atau kita tetap melihat mereka sebagai beneficiary? Nah, yang kaitannya soal tadi harga ya. Harga itu tergantung kita pembeli atau penjual. Kalau yang jual maunya harganya tinggi, tapi kalau mau beli maunya harganya serendah-rendahnya gitu. Tapi peran dari regulator saya rasa di sini yang kaitannya juga adalah dengan bagaimana kita punya tata kelola dan risk management yang juga mengikuti zamannya. Price volatility itu yang satu bilang murah, satu bilang mahal ya, tetapi tetap nantinya akan ada price volatility dan itu saya rasa perannya regulator untuk menjaga price volatility itu seperti apa. Kemudian reputasi itu juga menjadi penting ya, walaupun sekarang kita bilang apakah ini greenwashing, whitewashing, whatever. Tetapi reputasi dari kualitas yang kita tawarkan di market itu menjadi penting dan regulator punya peran untuk menjaga reputasi Indonesia, bursa itu seperti apa, praktek yang ada itu seperti apa, termasuk akhirnya turunnya nanti ke urusan litigasi. Di kita mungkin lawyer-lawyer belum banyak gitu yang membahas tentang carbon fraud. Bahkan kalau misalnya seandainya nih saya ditipu gitu ya, atau saya merasa ini ada manipulasi harga dan lain-lain, kalau saya lapor ke polisi itu akan jatuhnya ke meja yang mana? Itu belum tentu gitu, tidak tahu. Jadi peran untuk regulator di sini saya rasa tidak sendirian gitu OJK, tetapi juga kaitannya dengan penegak hukum yang lain gitu. Apakah pihak-pihak ekosistem penegakan hukum itu juga memahami apa sih yang sedang kita bahas di sini? Kalau litigation sudah misalnya investor itu tidak punya kepercayaan bahwa aduh kalau ada masalah di Indonesia litigation udah pasti kalah atau mahal gitu biayanya karena harus keluar, then I think it will increase the price even more gitu karena ngerasa bahwa ini nggak mutu gitu di sini atau even less karena dianggap tidak mutu. Dan yang berikutnya saya rasa yang kaitannya dengan harga juga dan peran regulator adalah perlindungan kepada investornya, apalagi kalau misalnya ini jatuhnya adanya di bursa ya. Perlindungan investor itu menjadi cukup penting di kita lihat seperti apa ekosistemnya. So I think we could do more, termasuk kalau emang harus harmonisasi regulasi dan mungkin yang kayaknya tabu gitu di Indonesia adalah deregulate certain things gitu. Padahal ekosistem ini sudah banyak yang harus berevolusi kaitannya dengan harga tadi sih.
Terima kasih Bu Lisya. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Beni terkait harga sudah terjawab oleh 3 panelis, tapi ada 2 pertanyaan sedikit dari Pak Beni yang mau elaborasi lagi. Terima kasih. Pertama tadi terkait bagaimana peluang investor retail ke depannya dalam perdagangan karbon. Mungkin ada pandangan dari sisi internasional Ibu Lisya atau bagaimana rencana di Indonesianya dari Bu Isti. Monggo silakan. Saya dulu ya. Ya dapat. Suara saya udah agak habis. Terima kasih Pak Beni pertanyaannya. Jadi saat ini itu kalau terkait dengan retail itu pasti nanti ke depannya kami it depends on pemerintah sebenarnya. Namun demikian saat ini kita koordinasi terus ya dengan terutama dengan sektor NDC ya, kementerian terkait yang sektor NDC dulu. Kehutanan, perindustrian, kemudian ESDM, apalagi ya, KKP, kemudian perhubungan, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian Perhubungan nanti 2027 kan untuk Korsia itu sudah jalan ya. Kemudian yang untuk retail ini Pak nanti pasti akan market ikutan gitu. Tapi koordinasi itu karena kan tadi juga kami sampaikan bahwa proses creation itu ada di kementerian terkait. Nah untuk hal ini terkait dengan dorongan ke sana itu kami butuh market yang mendorong ke sana. Nah, itu kami tinggal di pasar sekunder nanti seperti apa itu untuk perdagangkan di bursa karbon seperti itu. Ini Bu Lisya ya, silakan Bu. Kalau untuk internationally retail ini tidak lepas dari digital infrastructure development-nya sebenarnya. Untuk mengakses itu apakah misalnya karbon itu dianggap sebagai aset kelas di semua jurisdiksi, itu akan punya dampak. Terus kemudian sekarang yang sedang dilihat juga adalah harmonisasi si standar-standar yang ada gitu ya. Jangan sampai nanti Indonesia gitu contohnya senang gitu bikin standar sendiri tapi tidak align gitu dengan adanya Verra, dengan gold standard, itu harmonisasinya seperti apa. Walaupun ya memang paham kadang-kadang Indonesia memang punya keunikan yang tidak dimiliki negara lain, tapi standar itu juga jangan sampai kayak SDG seluruh dunia 17, Indonesia punya 18 gitu. Itu agak pusing gitu. Termasuk yang kaitannya dengan karbon. Karena ketika itu berbeda, retail investors juga akan pusing gitu. Apa yang dia beli gitu sebenarnya. Tapi retail investors I think sekarang karena banyaknya demand untuk ESG linked apapun gitu ya, products, investments, loans, it will grow. Apakah Indonesia bisa capture itu sekarang atau nantinya itu 10 atau 100 tahun? It's up to us gitu ya, seperti apa. Makanya tadi satu, integrity harus dijaga, innovationnya harus ada, termasuk bagaimana kita reaching out ke retail investors itu kan juga butuh inovasi gitu ya. Dan yang terutama Indonesia gitu, jangan sampai, ya oke, Indonesia leading, tapi Indonesia jangan nyeleneh sendiri juga gitu mungkin pesannya. Baik, terima kasih. Tadi di sesi 1 masih banyak yang sudah angkat tangan dan belum sempat menanyakan. Kami buka lagi kesempatannya untuk 2 orang penanya. Baik, boleh dibantu mic-nya? Oh udah, silakan Bapak. Mungkin bisa disampaikan secara singkat pertanyaannya, Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih pada panelis yang sudah menguraikan secara singkat ya. Tapi saya Irawan dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Aspeptindo. Kami mewakili member kami yang sudah memiliki izin prinsip dari OJK sebagai PPE derivatif. Pertanyaan kami untuk Ibu Isti, itu jalan masuk bagi institusi member kami untuk ikut sebagai pelaku perdagangan karbon bagaimana Bu? Terus satu lagi yang kedua kepada Pak Bondan sama Bu Lisya mengenai REC. Apa bedanya REC dengan yang diperdagangkan di IDX Karbon? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Satu lagi, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ngusul ya, ini
kepastian hukum. Ini pertanyaan besar terhadap perdagangan karbon. Kalau kita ini kan masih POJK nomor 14 2023 perdagangan karbon melalui bursa. Bagaimana dengan yang terjadi nanti perdagangan karbon yang di luar bursa, cross border dan lain-lain itu tadi. Jadi ada kepastian hukum. Terus nanti siapa yang mengawasi, siapa yang memeriksa. Terus kalau terjadi fraud atau double accounting, bagaimana pertanggungjawabannya. Saya usul undang-undang harus gerakan yang khusus tentang perdagangan karbon ini. Atau bentuk BOT, Badan Karbon Indonesia. Jadi di situ diselesaikanlah semua urusan menghitung napas daun ini. Saya bilang ini menghitung napas daun. Jadi dia menghisap karbon dioksida, dia mengeluarkan oksigen. Kan yang dibutuhkan manusia kan oksigen. Mulai habis katanya kan. Gitu. Kayak di Kalimantan Tengah sampai George Soros turun dulu ke Palangkaraya. Mau hitung oksigen George Soros. Semua alatnya nggak ngerti dia. Nah itu juga. Jadi apakah nanti ada ke depan alat untuk menghitung CO2 sama oksigen ini gitu. Nanti ada nggak peradilan ini nanti badannya untuk mengadili kalau terjadi sengketa karbon terhadap transaksi perdagangan, terjadinya one prestasi. Saya background hukum, advokat, juga punya perusahaan Nusantara Karbon Internasional. Tapi belum masuk ke bursa ya Bu Isti. Nanti minta bimbingan Bu Isti ini sebagai pengawas. Mungkin itu aja saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf satu lagi, boleh disampaikannya secara singkat ya Pak. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Cahyo dari Direktorat Konservasi Energi Kementerian SDM. Tadi izin menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Isti, khususnya yang mengenai sekarang ini sepertinya masih nilai transaksinya masih rendah ya Bu ya, cukup rendah saya, tapi cukup agresif. Tadi kata-katanya 77 miliar, baru 77 miliar dari mungkin sekian banyak yang diharapkan, namun sangat agresif. Dalam hal ini kalau saya boleh bertanya bagaimana bursa atau yang Ibu mungkin selama ini geluti untuk menyikapi bagaimana supply demand-nya. Mengingat kalau kita bicara mengenai tadi ada pasar, ada compliance, ada voluntary, sebenarnya harapannya itu mana yang sebenarnya didorong gitu kalau dari sisi Ibu gitu kan. Dan nantinya akan menjawab seberapa besar demand yang nanti sebenarnya ini pengen membeli gitu kan. Nah itu jadi apakah nanti dari sisi regulasi atau dari sisi compliance atau voluntary yang akan didorong, dan apakah nanti juga akan diharapkan ada kombinasi-kombinasi seperti perdagangan antar lintas sektor, seperti misalkan industri ke energi atau energi ke industri atau lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin ke Pak Bondan dan juga dan ibu-ibu panelis gitu. Ketika kita melihat dari potensi energi efisiensi, nah ini saya tadi belum lihat mungkin dari proyek-proyek RI gitu kan. Nah kalau melihat proyek-proyek energi efisiensi sebagai salah satu aksi mitigasi gitu Pak Bondan ya, karena kalau kita bicara mengenai mitigasi pasti ada salah satunya energi efisiensi. Kalau kita bicara berapa sih sebenarnya cost yang dibutuhkan, itu pasti efisiensi itu cukup bersaing karena dia kalau di kurva marginal abatement itu pasti di sebelah kiri gitu kan. Nah itu bagaimana sih Astra mungkin memandang itu bisa dijadikan sebuah peluang dari mungkin SPE GRK yang mungkin bisa untuk meramaikan pasar karbon ini. Nah, karena di kami pun di SDM pun juga sudah mencoba untuk melis beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek efisiensi energi untuk didorong meramaikan untuk SPE GRK. Nah, bagaimana sisi Astra mungkin melihat ini dan kedepannya apakah juga tertarik gitu kan untuk ikut serta, karena nanti ada juga hambatan-hambatannya misalkan dari sisi LVV, dari sisi biaya itu juga pasti cukup mahal gitu kan. Nah ini itu nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sikapi bersama. Mungkin 2 pertanyaan itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya. Mungkin karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi, kami akan serahkan pertama kepada Bu Isti untuk menjawab
Pertama, bagaimana jalan masuk untuk perusahaan menjadi pengguna jasa bursa karbon ya, kami menyebutnya, untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Kemudian bagaimana kepastian hukum terkait perdagangan karbon, baik yang di dalam bursa karbon maupun juga yang di luar bursa karbon ya Pak ya. Dan terakhir, bagaimana perdagangan karbon di bursa karbon ini menyikapi kesiapan supply dan demand untuk volume perdagangannya. Silakan Bu Isti. Terima kasih dari Pak dari Aspeptindo ya Pak. Terima kasih sekali. Nah ini salah satu tujuan kita adalah untuk menambah pengguna jasa bursa karbon baru. Terima kasih. Nanti kami akan sampaikan tim dari kontak person dari tim IDX Karbon untuk membantu Aspeptindo ya Pak ya. Jadi jika anggotanya akan ada yang berminat untuk menjadi anggota pengguna jasa bursa karbon, itu nanti kami persilakan. Dan nanti kami sampaikan untuk kontak person dari tim IDX Karbon ya Pak. Sebenarnya di buku juga sudah ada, kami sampaikan juga dari tim IDX Karbon untuk sebagai awal untuk masuknya entitas untuk menjadi pengguna jasa bursa karbon. Terima kasih Pak. Terus yang kedua tadi terkait dengan kepastian hukum ya. Terkait dengan kepastian hukum untuk POJK, memang Pak untuk yang pertama kita sudah mempunyai POJK 14, kemudian ada level teknisnya itu SE OJK nomor 12 terkait dengan tata cara perdagangan karbon di bursa karbon, kemudian terkait dengan perdagangan yang di luar bursa. Oh, perdagangan yang di luar bursa. Nah, saat ini untuk perdagangan bursa karbon kita ya Pak ya, untuk saat ini memang ada di compliant market ya, di kementerian terkait ya. Nah, untuk saat ini unit karbon yang ada di compliant market itu kita sebut dengan PTBAEPU tadi, batas cap tadi. Saat ini sebenarnya kita sudah melakukan koordinasi dengan, karena barang kita, unit karbon kita yang ada di pasar di IDX itu masih ada di sektor energi ketenaga listrikan. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian ESDM dalam hal ini, apakah asal tercatat yang tadi, asal tercatat sudah tercatat di SRN, kita bisa jual di pasar kami di IDX. Dan sistem antara untuk saat ini sistem antara Apple Getrick ya namanya di ESDM itu, karena mereka kan ESDM kan juga punya sistem untuk memperdagangkan unit karbonnya, yaitu PTBAEPU tadi. Kemudian saat ini sudah terintegrasi dengan sistemnya di IDX Karbon. Jadi kami untuk fase pertama itu sebenarnya dari sisi infrastruktur itu sudah terkoneksi dengan Apple Getrick dan sistemnya IDX Karbon. Namun demikian karena PTBAEPU itu kan ada retirednya 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun nanti diperbaiki seperti itu. Waktu sistem sudah terkoneksi itu sudah retired, sudah harus di review lagi gitu. Jadi untuk tahap kami sedang diskusi koordinasi dengan ESDM untuk tahap keduanya. Jadi nanti kemungkinan memang akan ada 2 jenis tadi yang saya sampaikan, ada jenis dari PTBAEPU dan SPE. SPE tadi masuk diperjualbelikan di pasar di IDX Karbon. Jadi kami sebenarnya juga menunggu ini Pak terkait dengan PTBAEPU yang akan yang sudah tercatat di SRN dan menjadi nanti bisa diperjualbelikan di IDX Karbon seperti itu. Nah tadi badan karbon ya. Bagaimana pandangannya untuk regulasi di luar bursa karbon dan juga badan karbon perannya yang dibutuhkan di Indonesia? Jadi sebenarnya Pak secara umum konsep itu sudah ada di Perpres nilai ekonomi karbon ya Pak, Perpres nilai ekonomi karbon.
yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang kewenangan kami itu ada di pasar sekundernya. Jadi pasar sekundernya di sini yang melalui bursa karbon. Nah, saat ini kan kami baru memberikan izin kepada ke Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon. Nah, untuk yang di luar pasar itu Pak, untuk kewenangan terkait dengan kepastian regulasi itu ada di kementerian terkait Pak, Kementerian Lingkungan Hidup sekarang saat ini. Nah, koordinasi terkait dengan apapun itu, terkait dengan yang akan di SPE-kan, dan kemudian SPE, kemudian sistem registri nasionalnya yang dicatatkan di situ yang nanti akan bisa diperdagangkan di bursa karbon itu saat ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, saya kira mereka juga saat ini juga sudah sedang SRN Robas dan lain sebagainya memperkuat tim mereka untuk kesiapan ini. Saya kira ini sedang jalan Pak. Namun demikian kalau untuk Badan Karbon mungkin untuk mempermudah koordinasi saja ya Pak, karena barangnya kan juga banyak. Nanti kalau untuk secara pribadi dan kelembagaan mungkin kita tunggu saja ya Pak ya, terkait nanti pemerintah seperti apa begitu. Nah, satu lagi sepertinya terkait dengan fraud ya. Terkait dengan fraud ini Pak, sebenarnya kalau di buku ini juga kita sampaikan banyak sekali potensi fraud terkait dengan perdagangan karbon. Itu ada manipulasi kredit karbon, klaim palsu, kemudian penipuan pajak, penipuan efek, pencucian uang, kejahatan internet. Nah, ini kami dokumen ini kami dapatkan dari Interpol yang saat ini pun mereka sedang kembangkan kejahatan terkait dengan fraud di perdagangan karbon ini. Kami membutuhkan dukungan ini untuk support istilahnya kajian, pengembangan dan lain sebagainya, karena memang ini memang baru dikembangkan terkait khusus untuk perdagangan karbon ini. Tetapi kalau di kami Pak, untuk perspektif undang-undang di pasar modal mengenai perdagangan karbon ini, kami mengikuti undang-undang pasar modal mengenai tindak pidana dalam perdagangan karbon. Jadi ikut ketentuan regulasi dalam undang-undang pasar modal. Di situ juga sudah ada pasal-pasalnya terkait dengan menyikapi kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dalam perdagangan. Karena kan tadi sudah saya sampaikan ini dikatakan sebagai efek surat berharga. Otomatis kita ngikutin tindak pidana yang ada di pasar modal terkait itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti. Kita berlanjut kepada Pak Bondan dan Bu Lisya. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang apa sih bedanya Renewable Energy Certificate dengan unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon, serta bagaimana peluang proyek-proyek renewable energy baik secara nasional di Indonesia maupun secara global. Mungkin dimulai dari Pak Bondan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Irawan tadi ya, dari asosiasi, menanyakan apa bedanya REC dengan carbon offset ya Pak ya. Jadi bedanya itu ada dua, satu sumbernya, yang kedua adalah peruntukannya Pak. Walaupun ada irisan, saya akan terangkan sedikit ya. Yang pertama kita mesti tahu dulu bahwa emisi itu dibagi ya, ada skop 1, skop 2, dan skop 3 ya. Jadi skop 1 itu emisi yang langsung dihasilkan di perusahaan itu dan emisinya langsung ada di situ. Contohnya pembakaran Pak. Pembakaran itu contohnya bahan bakar mobil operasional misalnya punya ada di plant industri gitu ya. Itu langsung ada emisinya di situ. Jadi skop 1. Skop 2 itu adalah emisi yang tidak langsung. Jadi kita pakai tapi bentuk gas emisinya itu adanya di sumber-sumber pembangkit yang lain Pak. Contohnya kita pakai listrik. Jadi kita pakai listrik, kita langsung ada di kita, direct, tapi emisinya adanya di pembangkit, namanya skop 2. Kalau yang skop 3 itu ada di value chain kita, seperti misalnya pembelian bahan baku maupun penjualan barang kita yang menghasilkan emisi, itu skop 3. Nah, REC itu sebenarnya adanya untuk mengkompensasi atau untuk menurunkan emisi yang skop 2 Pak. Jadi Renewable Energy Certificate, kalau tadi di hierarki mitigasi tadi, adanya di alternatif substitusi energi gitu ya.
Jadi setelah kita melakukan efisiensi energi, misalnya kita hemat listrik di kantor ini, gitu ya Pak ya. Dalam satu taraf tertentu kita udah nggak bisa menghemat lagi karena harus ada listrik yang disediakan misalnya untuk kenyamanan pengguna maupun lampu dan lain sebagainya ya Pak ya. Kita bisa kompensasi reduksi emisinya pakai dua cara Pak. Yang pertama adalah memasang sendiri renewable energy, contohnya pakai PLTS atap atau solar PV ya Pak ya. Nah kalau atapnya udah penuh, kita pakai yang tadi namanya beli renewable energy certificate. Yang sebenarnya sertifikat itu dimaksudkan untuk menggaranti bahwa sisa listrik yang masih kita pakai itu berasal dari sumber energi terbarukan, Pak. Nah, itu dibuktikannya dengan apa? Sertifikat yang nanti dikeluarkan oleh yang punya perusahaan utility, misalnya kalau di kita PLN, ya Pak ya. Kemudian PLN melakukan sertifikasi dari berbagai macam sumber mereka, diambilkan sumber yang energi terbarukan itu yang seolah-olah secara virtual masuk kepada grid kita gitu ya. Walaupun secara di grid pasti campur ya Pak ya, tapi dibuktikan dengan sertifikat itu bahwa dedicated itu untuk kita per sekian amount of kWh gitu ya Pak ya. Jadi gunanya untuk mengkompensasi si scope 2 emisi tersebut yang berasal dari pemakaian listrik. Yang bedanya dengan carbon offset sebenarnya bisa untuk melakukan kompensasi semua scope Pak. Scope 1 bisa, scope 2 juga bisa, scope 3 bisa. Tapi lazimnya untuk scope 1 dan scope 3 saja. Karena scope 2-nya tadi sudah pakai RISI gitu ya. Secara logika sudah pakai yang sertifikat energi terbarukan dulu. Nggak perlu di offset pakai hal-hal yang lain. Nah kalau scope 1 kan bisa jadi saya pembakaran yang tadi dari bahan bakar saya tadi masih banyak emisinya. Dan nggak bisa dielektrifikasi lagi misalnya gitu ya. Ya udah bisa saya kompensasi, saya turunkan pakai itu. Yang awalnya sebenarnya carbon offset itu adalah sesuatu yang mengizinkan kita masih mengemit 1 ton CO2 kalau definisi awalnya Pak, tapi bisa juga dipakai sebagai sertifikat yang menurunkan emisi kita karena itu menurunkan emisi di tempat lain sejumlah 1 ton CO2 juga Pak. Jadi misalnya saya masih menghasilkan emisi dari pembakaran di tempat saya 1 ton CO2, di tempat lain ada teknologi yang melakukan reduksi itu, saya beli proyek itu dan digaranti bahwa yang saya beli itu cuma punya saya di satu waktu tertentu. Nah itu yang dimaksudkan dengan carbon offset. Apakah bentuknya bisa sama? Nah ini ada irisannya dikit Pak. Bentuknya ada beberapa yang sama bentuk proyeknya ya Pak ya. Contohnya proyek renewable energy itu bentuknya sama. Bisa dijual sebagai tadi RIC, bisa dijual sebagai carbon market, tapi tidak bisa double counting. Jadi memang sudah dedicated Pak atributnya. Itu perbedaannya. Kemudian tadi yang nomor 2 adalah dari Pak Cahyo dari ESDM ya tadi ya. Apakah potensi energi efisiensi dan renewable energy bisa sebagai aksi mitigasi ya yang kemudian didaftarkan ke SRN? Jawabannya kami sangat open Pak terhadap hal itu. Kenapa? Yang pertama kami sudah berpengalaman sebenarnya mendaftarkan di dulu kita punya carbon market, bukan carbon market ya, carbon credit mechanism yang namanya JCM kalau masih ingat. Joint Credit Mechanism itu sebelum bursa karbon yang ada sekarang ini ya. Jadi dulu kalau nggak salah dari sebelum perjanjian Paris ya itu ada ya. Jadi sudah bisa melakukan jual beli tapi sifatnya itu antar negara ya. Waktu itu Jepang kalau nggak salah gitu ya. Nah beberapa proyek efisiensi energi kita sudah kita daftarkan di situ dan sudah mendapatkan dana dari JCM. Contohnya adalah kalau di tempat kita itu cukup banyak yang cogeneration, jadi mengenerate ini ya, pakai 2 ya, pakai uap dan juga pakai listrik misalnya gitu ya untuk satu instalasi tertentu ya penyedia energi di situ. Nah beberapa sudah kita masukin dan sudah dapat. Jadi secara pengalaman kita sangat terbuka kalau sekarang misalnya dibuka ya nanti di SRN untuk efisiensi energi bisa daftarkan. Cuman yang disebutkan Pak Cahyo tadi benar juga. Apakah ada hambatannya? Ada Pak. Satu dari sisi misalnya kita daftarkan dan nanti ujung-ujungnya ke carbon market gitu ya. Dari sisi demand-nya. Jadi cukup banyak perusahaan itu yang mungkin agak enggan untuk membeli jenis yang seperti itu. Kenapa? Karena yang efisiensi energi di tempat saya dia harus beli gitu. Nangkap gak? Jadi kenapa dia nggak efisiensi di tempat dia gitu kan? Maksudnya kan gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Padahal dia bisa gitu ya. Nah itu pasti akan jadi kekhawatiran bagi project developer atau penjual gitu ya. Kecuali nanti ada teknologi unik yang ditempatkan di sana dan itu berimbas kepada supply chain. Supply chain itu kunci. Contohnya ini,
Misalnya saya perusahaan otomotif, saya pengen baterai elektrik misalnya gitu ya. Nah, ada supply chain kita itu yang menyediakan project efisiensi energi yang bisa diperjualbelikan. Sehingga ketika saya membeli, saya mendorong dia untuk melakukan efisiensi energi itu. Nah, sehingga emisi yang misalnya tadi mobilnya listrik gitu ya. Emisi life cycle emissionnya itu jadi turun. Karena belum tentu mobil listrik kan berkurang juga, tapi life cycle emisinya bisa turun karena di pabrikasi di suppliernya juga emisinya ditekan gitu. Nah, itu akan sangat menarik yang seperti itu. Jadi kuncinya adalah supply chain. Cukup banyak di perusahaan Indonesia itu tier 1-nya mungkin perusahaan gede-gede, tapi tier 2-3-nya kan UKM tadi yang disebutkan Ibu tadi ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk efisiensi energi bisa in the market gitu ya. Kalau enggak akan sangat susah bersaing karena demand-nya sangat kecil. Renewable energy masih mendingan karena apa? Renewable energy bahasanya cukup global dan dia gampangnya adalah dipunyai oleh perusahaan-perusahaan utility yang mainnya skala besar dan melingkupi sebuah negara. Jadi narasinya bagi seorang perusahaan itu pasti akan melihat ketika saya beli itu saya bisa mendukung apa, balik lagi ke kita apa gitu ya. Kalau balik lagi ke kita jadi renewable energy mix-nya semakin besar akan bagus gitu. Makanya gampang renewable energy mix masuk di market itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ada tambahan. Kalau dari saya mungkin kita kan membahas banyak itu korporat swasta atau BUMN, yang kadang kita lupa itu BUMD. Karena sebenarnya banyak jurisdiksi yang pendekatannya itu jurisdiksi sekarang. Kabupaten-kabupaten, jadi salah satu konsorsium yang kami support di Indonesia itu 100 kabupaten itu diperkenalkan dengan konsep green, blue gitu ya. Dan yang lucu bahkan Kabupaten Trenggalek itu mereka sudah mengeluarkan Trenggalek diarahkan untuk net zero by 2045 sebagai Trenggalek gitu. Jadi dia tidak melihat sebagai perusahaan yang ada di Trenggalek, tapi sebagai jurisdiksi. Bupatinya itu sudah bahkan bekerja sama dengan beberapa universitas. Tadi Bu Isti bilang kita butuh nih kerjasama dengan akademisi, dengan praktisi. Jadi Trenggalek itu engage salah satu universitas di Jawa Tengah untuk membuatkan seperti mungkin dashboard atau kalkulator, sehingga dia punya pemetaan industri mana yang harus ditransisikan, industri mana yang harus dimajukan, industri mana yang harus mulai dikatalis dari sekarang. Tapi dia melihatnya dari jurisdiksi gitu, dari kabupaten, dan Indonesia punya kabupaten cukup banyak gitu, kabupaten dan kota. Sehingga peluang untuk mendanai proyek-proyek baru ini secara jurisdiction approach juga menjadi muncul gitu di Indonesia, tapi tidak terlalu banyak. Bayangkan gitu ya kalau tiba-tiba yang listing di IDX Carbon adalah Kabupaten Trenggalek gitu nantinya sebagai kabupaten. Dan mereka sudah cukup inovatif untuk mengundang juga kerjasama dengan internasional. Jadi GIS mapping untuk pemetaan topografi seperti apa yang bisa dikembangkan sebagai proyek-proyek lokal. Mereka bekerja sama dengan Korea kalau tidak salah. Untuk pemetaan tersebut, sehingga mereka juga bahasanya kepada komunitas petani yang ada di Trenggalek, jangan bakar jeraminya. Jeraminya itu bisa digunakan untuk misalnya co-firing dengan yang lain gitu. Jadi akhirnya jatuhnya ke energi terbarukannya. Sehingga mungkin pesan dari saya selain kita membahas tentang harga, potential new markets, potential new clients untuk jasa keuangan, yang bisa di-engage juga adalah pengembangan daerah-daerah, karena mereka juga punya instrumen yang namanya BUMD. Walaupun BUMD itu juga masih banyak kesulitan ya untuk tata kelolanya, untuk bisnisnya seperti apa. Tapi kita tidak bisa juga melupakan bahwa sekarang ini banyak leader-leader di daerah-daerah yang punya updated knowledge tentang apa sih ekonomi yang baru itu, sehingga isu karbon bukan cuma soal pengurangan emisi, tapi menjadi isu penciptaan nilai ekonomi baru untuk daerah, apalagi yang misalnya mereka resource constraint gitu, untuk di daerahnya, potensi daerahnya mungkin dianggap tidak terlalu banyak, tetapi mereka sudah bergeser ke daerah tertentu. Bahkan kalau kita lihat Indonesia kan mungkin beritanya adalah hasil panen padinya tinggi dan seterusnya. Di Vietnam bahkan salah satu eksporter terbesar beras di Vietnam itu sudah punya layering untuk carbon project di semua sawah yang mereka procure. Jadi tadi bahas COP 1, 2, 3, bahkan untuk pertaniannya pun bahwa harga beras itu kan tidak bisa
terlalu tinggi ya karena konsumsi publik. Tetapi bagaimana supaya ekosistem pertaniannya bisa lebih makmur adalah dengan ada layer perdagangan karbonnya. Jadi income-nya itu bisa dari sana. Dan ini yang saya rasa di Indonesia untuk pembahasan karbon itu masih sangat restricted to energy, linkingnya terlalu banyak, terlalu berat di energi. Understandable bahwa itu yang paling mudah, tetapi sebagai Indonesia jangan ngelimit hanya di situ gitu, karena masih banyak dan gerakan-gerakan itu sudah banyak gitu terjadi juga, seperti contohnya Kabupaten Trenggalek tadi ya, tiba-tiba gitu ya kampanyenya bunyinya adalah net zero kabupaten gitu, daerahnya juga pusing dan dinas-dinas terkait juga akhirnya harus mengejar gitu, apa itu net zero, apa itu karbon. Bahkan kadang-kadang kalau bercanda ada yang nanya gitu, ini karbonnya masuk ke tabung atau bentuknya kayak apa gitu ya, padahal kita tahu itu tidak bahan tidak berwujud, ya berwujud dalam bentuk molekul gitu ya, tapi itu sih yang mungkin let's open our minds. Apa yang bisa kita danai sebagai jasa keuangan, apa yang bisa kita bangun gitu sebagai regulator untuk ekosistemnya tadi, the possibility is endless untuk Indonesia. Baik, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab oleh narasumber. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Tadi banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Kami mohon beri aplaus kembali untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah banyak banget insight yang disampaikan tadi dari inovasi yang peluangnya masih sangat luas, tapi di sisi lain juga tata kelola yang kuat untuk integritas pasar masih diperlukan, dan kedepannya ini tidak bisa terjadi tanpa adanya kolaborasi bersama. Baik, dengan demikian kami akhiri sesi talk show pada pagi hari ini. Saya Mega Safira, undur diri dan mohon maaf atas kekurangan selama acara. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak untuk moderator dan juga para narasumber yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami undang Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung karena akan ada penyerahan token of appreciation dari Otoritas Jasa Keuangan kepada para narasumber yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, yaitu Bapak Darwin. Dengan hormat kami undang Bapak Darwin untuk dapat bergabung ke atas panggung dan memberikan apresiasi. Baik, inilah sesi talk show yang sudah berlangsung tadi dengan tema memperkuat perdagangan karbon, inovasi, integritas, dan tantangan bagi sektor jasa keuangan dengan 3 narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Istiana selaku Kepala Divisi Pengawasan Bursa Karbon OJK, Bapak Bondan Susilo selaku Environment Department Head PT Astra International Tbk, dan Ibu Listia Ezra Budiman, praktisi Climate Impact Finance. Baik, kita abadikan kembali ke dalam foto bersama. Baik, izinkan kembali saya pandu untuk foto bersamanya. Bapak Ibu boleh berikan senyumannya. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga moderator, juga Pak Darwin yang telah memberikan apresiasi, dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pemaparan dan diskusi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan izin kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat menikmati hidangan makan siang yang nantinya sudah disediakan langsung bisa menuju ke area luar dari main hall Bursa Efek Indonesia. Izinkan saya mengakhiri acara pada siang hari ini dengan pantun, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh dijawab cakepnya ya. Pergi ke pasar belanja baju baru,
Cakep, ditemani sama Abang Tampan. Cakep, perdagangan karbon semakin melaju. Cakep, mari wujudkan aksi nyata untuk bumi yang berkelanjutan. Saya Rosalin pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, izin kami menginformasikan ada imani yang tertinggal. Kalau ada yang merasa tertinggal imannya, nanti boleh menghubungi panitia di bagian belakang ya.